Bab 3151, Dia Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pada saat ini, Wan Qingqing merasa sedikit menyesal. Dia menyesal mengungkapkan kepada Duan Lingtian bahwa dia mengetahui rahasia lokasi pangkalan Fire Glaze Mansion. Dia berasumsi Duan Lingtian akan menunggu di luar pangkalan dan diam-diam melenyapkan mereka yang keluar. Siapa yang tahu dia akan melakukannya secara terbuka sehingga dia bisa memancing orang-orang dari markas Fire Glaze Mansion keluar. Jika dia tidak bergabung dengan Duan Lingtian, dia tidak akan peduli dengan rencana Duan Lingtian. Bahkan jika sekelompok murid dari Fire Glaze Mansion menyerangnya dan melenyapkannya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, segalanya berbeda sekarang setelah dia memutuskan untuk bekerja dengannya. Jika dia entah bagaimana dihilangkan, dia akan sendirian. Karena begitu banyak hari telah berlalu sejak ranah tengah dibuka dan dia belum mendapatkan poin, tanpa bantuan Duan Lingtian kali ini, peringkatnya pasti akan turun. Saat ini, dia hanya memiliki 1 poin. Duan Lingtian, meskipun tidak satu pun dari 6 teratas berasal dari Fire Glaze Mansion, Fire Glaze Mansion memiliki murid yang sering berada di peringkat 10 besar. Mereka juga memiliki 2 murid yang secara konsisten berada di peringkat 30 besar. Yang terpenting, jika kamu sengaja menunggu di luar markas mereka untuk melenyapkan murid mereka, mereka tidak akan bertarung 1 lawan 1 denganmu. Mereka pasti akan berkelompok untuk melawanmu, kata Wan Qingqing dengan sungguh-sungguh. Jelas dia mencoba menghalangi Duan Lingtian untuk melakukan rencananya yang berbahaya. Bahkan 6 orang yang berada di peringkat 6 besar tidak akan melakukan sesuatu yang berani seperti ini. Lagi pula, mereka juga akan mengalami kesulitan jika semua orang berkumpul untuk menyerang mereka. Selain itu, mereka tidak ingin menyinggung istana surgawi kelas 6 lainnya. Duan Lingtian mengangguk setelah dia mendengar kata-kata Wan Qingqing. Namun, dia masih berkata, "Saya mengerti. Sekarang, bisakah Anda membawa saya ke markas Fire Glaze Mansion? Waktu kita terbatas, dan aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di dekat markas Fire Glaze Mansion." Wan Qingqing menghela nafas lega ketika dia mendengar Duan Lingtian berkata dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di dekat markas Fire Glaze Mansion. Dia pikir dia telah berhasil membujuknya untuk secara terbuka memprovokasi Fire Glaze Mansion. Namun demikian, dia akan mengetahui betapa naifnya pemikirannya setelah dia memimpin Duan Lingtian ke markas Fire Glaze Mansion. Astaga, Wan Qingqing bersembunyi di suatu tempat di kejauhan begitu mereka tiba di sekitar markas Fire Glaze Mansion. Dia menyaksikan Duan Lingtian berteleportasi ke langit di atas pangkalan Fire Glaze Mansion. Duan Lingtian melayang-layang di langit dan menggabungkan suaranya dengan energi asal surgawinya sebelum dia berkata, "Dengar, murid-murid dari Fire Glaze Mansion. Sebaiknya kamu tetap di markasmu. Kalau tidak, aku akan melenyapkan kalian semua yang berani melangkah keluar." Tidak hanya suara Duan Lingtian yang bergema dengan jelas melalui markas Fire Glaze Mansion, tetapi bahkan Wan Qingqing yang bersembunyi di kejauhan dapat dengan jelas mendengar suaranya. Apa? Wan Qingqing tercengang. Apakah ini yang dia maksud ketika dia mengatakan dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di dekat markas Fire Glaze Mansion? Sementara itu, keheningan turun sebentar di markas Fire Glaze Mansion. Tak lama kemudian, terjadi keributan. Siapa yang membuat keributan di markas Fire Glaze Mansion kita? Sebutkan namamu. Sepertinya kamu ingin mati dengan kematian yang mengerikan. Siapa itu? Apakah Anda mencoba memprovokasi Fire Glaze Mansion? Setiap murid yang berada di markas Fire Glaze Mansion marah. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke langit di luar formasi yang melindungi markas mereka. Namun, terlepas dari kata-kata marah mereka, tidak ada yang melangkah maju untuk mengambil tindakan. Lagi pula, bagi orang-orang ini untuk mencapai tahap ini di basis kultivasi mereka, mereka secara alami berhati-hati. Karena sosok ungu yang melayang di udara cukup percaya diri untuk menyebabkan keributan, hanya ada 2 kemungkinan, sosok ungu itu memiliki keinginan kematian atau dia benar-benar tidak perlu takut. Menurut mereka, kemungkinan kedua lebih mungkin. Keluarlah dari markasmu jika kamu ingin tahu namaku. Pengecut tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Duan Lingtian melanjutkan provokasinya. Dalam hati, dia sedikit bingung. Kata-katanya agak kasar, tetapi para murid dari Fire Glaze Man masih bisa mempertahankan ketenangan mereka.
Karena Duan Lingtian melayang cukup jauh dari murid-murid Fire Glaze Mansion dan dia telah mengambil tindakan untuk menyembunyikan token identitasnya dengan Celestial Origin energinya, para murid dari murid Fire Glaze Mansion tidak dapat melihat apapun ketika mereka mencoba untuk lihat token identitasnya. Sial, siapa dia? Dia berani menyebut kita pengecut. Kubilang kita melawannya sekaligus. Dengan kekuatan kolektif kita, apakah dia masih bisa mengancam kita? Jika dia benar-benar terlalu berat untuk kita tangani, kita selalu bisa menghancurkan jade poin akumulatif kita untuk melarikan diri. Begitu kita kembali ke rumah mansion, kita bisa menyebarkan berita ini juga. Kamu benar, ayo pergi. Setelah mendengarkan Duan Lingtian memprovokasi mereka lagi dan lagi, para murid Fire Glaze Mansion tidak bisa lagi menahannya. Semuanya terbang ke udara satu demi satu. Astaga, 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 astaga. Sekitar 20 murid dari Fire Glaze Mansion menyerang Duan Lingtian segera, meninggalkan markas mereka dan perlindungannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi warna-warni berlayar di langit menuju Duan Lingtian saat para murid Fire Glaze Mansion menyerang serempak. Astaga, tepat saat serangan akan mendarat di Duan Lingtian, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Dia muncul kembali di belakang sekelompok murid dari Fire Glaze Mansion, menghalangi jalan mereka kembali ke pangkalan. Kemana dia pergi? Apakah dia mati? Namun, kurasa seranganku tidak mendarat. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Karena energi kacau dan waktu Duan Lingtian, para murid dari Fire Glaze Mansion tidak melihat dengan baik apa yang terjadi. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dia di belakang kita. Sekelompok murid dari Fire Glaze Mansion buru-buru berbalik. Surga, kapan dia sampai di sana? Saya tidak melihat tanda-tanda pergerakan sebelumnya. Kecepatan yang mengerikan. Pada saat ini, beberapa dari mereka akhirnya melihat dengan baik tanda identitas Duan Lingtian. Seorang murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion. Dia Duan Lingtian. Dengan wahyu ini, ekspresi para murid Fire Glaze Mansion berubah drastis saat mereka menarik napas dengan tajam. Beberapa dari mereka bahkan bergidik ketakutan. Lagi pula, mereka tahu jika sosok ungu di depan mereka benar-benar Duan Lingtian, murid pelataran luar dari rumah Nether mendalam, mereka sama sekali bukan tandingannya. Sampai bulan lalu, tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang Duan Lingtian. Mereka hanya mengetahui tentang keberadaannya setelah keributan yang dia sebabkan dengan secara berurutan melenyapkan 11 murid Martial Battle Mansion sendirian. Selain itu, Hang Feng dan Liu Xiaozhou dari pengadilan pertempuran bela diri adalah bagian dari 11 orang yang tersingkir. Orang harus tahu bahwa Hang Feng dan Liu Xiaozhou berada di peringkat papan skor. Terlepas dari jumlah mereka, hanya ada segelintir dari mereka yang berada di peringkat papan skor di masa lalu. Namun, itu sebagian besar karena keberuntungan bahwa mereka bahkan berhasil peringkat di papan skor. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa reputasi Duan Lingtian mendahuluinya. Kedalaman teleportasi. Dia pasti telah menggunakan kedalaman teleportasi sebelumnya itulah sebabnya tidak ada dari kami yang melihatnya bergerak. Itu pasti kedalaman teleportasi. Ternyata, rumor itu benar. Dia benar-benar memahami hukum ruang. Dia pasti sangat percaya diri untuk melenyapkan kita karena dia berani datang ke sini. Menurut pendapat saya, kita harus menghancurkan jades titik akumulatif kita sekarang. Saat kita kembali, kita bisa menyebarkan berita tentang tindakan tercelanya. Duan Lingtian ini terlalu berlebihan. Meskipun murid Fire Glaze Mansion membenci Duan Lingtian dan berharap mereka bisa membunuhnya, mereka hanya bisa menghancurkan batu giok titik akumulatif mereka satu demi satu ketika mereka melihat energi Duan Lingtian menggerakkan sudut jubahnya. Hanya dalam waktu singkat, 20 dari mereka menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menemukan poinnya telah meningkat dari 33 poin menjadi 58 poin. Dia berpikir, 58 poin. Dari yang kuingat, aku seharusnya berada di peringkat 17 dengan poin ini. Sementara itu, Wan Qingqing yang menonton dari jauh melihat para murid dari Fire Glaze Mansion menghilang. Dia tercengang meskipun mengetahui bahwa mereka telah mengambil tindakan terbaik. Mereka hanya menyerang sekali. Ketika dia mengingat wajah para murid dari Fire Glaze Mansion yang telah menyerang Duan Lingtian sebelumnya, dia tidak melihat siapapun yang akrab. Karena dia tidak mengenali mereka, mereka mungkin tidak terlalu kuat. Tidak heran mereka takut menyerah setelah hanya menyerang sekali. Di perkebunan Fire Glaze Mansion, satu demi satu,
Murid-murid diangkut keluar dari alam tengah dari alam kuno surga selatan. Kemunculan mereka yang tiba-tiba, tentu saja, menarik perhatian orang. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua keluar pada saat yang sama? Dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ekspresi para murid yang baru saja tersingkir menjadi semakin tidak enak dilihat. Ini Duan Lingtian, murid pelataran luar Nether Mansion yang mendalam. Duan Lingtian menemukan markas kami dan memikat kami keluar. Dia membuat keributan, menyuruh kita untuk tetap di markas dan dia akan melenyapkan mereka yang berani keluar. Begitu kata-kata ini jatuh, seluruh tempat itu sunyi seperti kuburan. Bab 3152, Orang Tua yang Memancing Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Duan Lingtian. Ketika para tetua dan murid Fire Glaze Mansion akhirnya sadar kembali, mereka berbalik untuk melihat papan skor secara bersamaan. Mereka tercengang ketika melihat nama Duan Lingtian naik ke peringkat 19 dengan 58 poin. 58 poin. Jika saya tidak salah, dia hanya memiliki sekitar 34 poin sebelum ini. Ini berarti dia mendapatkan 24 poin dari para murid dari Fire Glaze Mansion. 24 poin. Berapa banyak dari kalian yang dia singkirkan? Dia menyingkirkan 23 dari kami. Salah satu dari kami memiliki 2 poin. Tepat sekali. Bagian yang paling tak tertahankan adalah dia membuat keributan di luar markas kita, mengatakan dia akan melenyapkan siapapun yang berani melangkah keluar. Dia terlalu sombong. Aku akan memberitahu kakak senior Tan Yuan dan kakak senior Mo Pingxi tentang ini. Jika dia benar-benar sekuat yang dikabarkan, aku khawatir bahkan kakak senior Tan Yuan dan kakak senior Mo Pingxi tidak cocok untuknya. Tepat sekali. Karena dia berani melakukan ini, aku yakin dia sudah mempertimbangkan untuk berurusan dengan kakak senior Tan Yuan dan kakak senior Mo Pingxi. Seseorang mengejek, siapa bilang kita harus melawannya 1 lawan 1? Minta kakak senior Tan Yuan untuk bergabung dengan kakak senior Mo Pingxi dan yang lainnya di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Bukankah itu tidak adil? Tidak adil. Dia mengencingi seluruh wilayah kita, dan kamu berani mengatakan bahwa kita tidak adil. Berita tentang murid pelataran luar Mansion Nether mendalam, Duan Lingtian, membuat keributan di luar pangkalan Fire Glaze Mansion dan melenyapkan lebih dari 20 murid sekaligus menyebar di Real Fire Glaze Mansion. Banyak anggota Fire Glaze Mansion marah ketika mereka menerima berita ini. Bahkan wakil Master Mansion dari Fire Glaze Mansion sangat marah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu pesan dikirim dari Fire Glaze Mansion ke situs formasi pengangkutan Fire Glaze Mansion. Para tetua di lokasi formasi pengangkutan kemudian akan menyampaikan pesan tersebut kepada para murid yang masih berada di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Sementara itu, Celestial Mansions kelas 6 lainnya juga memperhatikan perubahan peringkat Duan Lingtian. Duan Lingtian dari The Profane Nether Mansion berhasil masuk ke 20 besar dalam waktu sesingkat itu. Dia memperoleh 24 poin. Aku ingin tahu siapa yang dia singkirkan. Hanya ada satu orang di papan skor dengan 24 poin, tapi dia belum tersingkir. Faktanya, tidak ada seorang pun di papan skor yang tersingkir. Itu aneh. Apa yang terjadi? Hampir semua orang ingin tahu tentang bagaimana Duan Lingtian memperoleh poinnya. Itu bahkan belum pertengahan bulan, tetapi dia sudah mengumpulkan begitu banyak poin. Bahkan jika dia tidak mendapatkan poin lagi setelah ini, dia seharusnya masih bisa berada di peringkat 50 besar. Pada saat ini, seorang tetua berkata, apakah Anda ingat Duan Lingtian melenyapkan sekitar selusin murid dari Martial Battle Mansion bulan lalu? Penatua, apakah Anda mengatakan Duan Lingtian menyingkirkan murid-murid dari rumah pertempuran bela diri lagi? Apakah kamu bodoh? Lokasi pangkalan berubah setiap bulan. Itu hanya kebetulan bahwa Duan Lingtian menemukan markas Martial Battle Mansion bulan lalu. Apakah Anda pikir dia akan kebetulan berada di markas mereka lagi? Bagaimana mereka bisa begitu sial? Lalu, dia mungkin menemukan markas Celestial Mansion kelas 6 lagi, kan? Semua orang berspekulasi di antara mereka sendiri sampai mereka menerima berita dari Fire Glaze Mansion. Mereka terkejut. Duan Lingtian pergi ke markas Fire Glaze Mansion dan melenyapkan lebih dari 20 murid di sana. Kudengar dia membuat keributan, mengatakan dia akan melenyapkan mereka yang berani melangkah keluar. Apakah mereka memiliki permusuhan di antara mereka? Duan Lingtian gila. Dia menyinggung rumah pertempuran bela diri terakhir kali,
Dan sekarang, dia telah pergi untuk menyinggung rumah api Gleis. Lihat saja, The Fire Gleis Mansion tidak akan membiarkan ini meluncur. Kata-kata perbuatan Duan Lingtian di alam tengah dari alam kuno surga selatan terus menyebar. Secara alami, Profound Nether Mansion juga telah menerima berita tentangnya. Banyak orang dari Profound Nether Mansion mengira dia terlalu ceroboh. Saya bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan begitu banyak poin ketika tidak ada seorang pun di papan skor yang tersingkir. Siapa yang tahu dia pergi ke markas Fire Gleis Mansion dan membunuh murid-murid yang tidak berperingkat di papan skor. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Dia mungkin telah memperoleh banyak poin, tetapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa Fire Gleis Mansion akan membiarkan masalah ini berlalu? Bahkan jika Fire Gleis Mansion tidak bisa melakukan apapun padanya di alam tengah, mereka pasti akan diam-diam bertindak melawannya begitu dia keluar. Ceroboh. Dia terlalu ceroboh. Anak itu. Qi Tianming tercengang juga ketika dia mendengar tentang apa yang terjadi. Jangan pedulikan apa yang dia lakukan pada Martial Battle Mansion bulan lalu karena itu adalah sebuah kebetulan. The Martial Battle Mansion tidak akan mengambil hati masalah ini karena itu adalah sebuah kebetulan. Namun, mengapa dia dengan sengaja memprovokasi Fire Gleis Mansion dan mempermalukan mereka? Petunjuk kekhawatiran bisa dilihat di matanya. Sementara itu, di sebuah istana yang disembunyikan oleh formasi ilusi di perkebunan Nether Mansion yang mendalam. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar mengenakan jubah hijau gelap dengan suasana megah dan mengesankan di sekelilingnya bergegas ke istana. Dia berjalan ke halaman belakang segera, jelas akrab dengan tempat itu. Setengah dari halaman belakang ditempati oleh sebuah danau. Seorang lelaki tua kurus mengenakan topi bambu sedang memancing di tepi danau saat ini. Pria parubaya berpakaian hijau berdiri di belakang pria tua itu dengan tenang. Dia hanya berbicara setelah lelaki tua itu menggulung seekor ikan dan meletakkannya di keranjang. Guru besar, pria tua yang mengenakan jubah bertambal meletakkan pancingnya ke samping sebelum dia mengangkat labu anggur dari pinggangnya dan meminumnya. Kemudian, dia bertanya dengan tidak sabar, "Mengapa kamu di sini lagi?" "Grandmaster, ini tentang bocah itu," kata pria parubaya berpakaian hijau, sedikit gugup. Meskipun dia adalah Master Mansion dari Profound Nether Mansion, dia masih sangat menghormati ketika berhadapan dengan lelaki tua yang membesarkannya ini. Kekuatan dan keagungan lelaki tua itu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Oh. Pria tua itu berbalik dan menatap pria parubaya berpakaian hijau dengan mata yang telah melihat perubahan hidup. Ini adalah salah satu contoh langka di mana matanya berbinar karena penasaran. Apa yang terjadi padanya? Dia berhasil mencapai tempat ke-19 kurang dari sehari setelah dia memasuki ranah tengah dari alam kuno surga selatan. Dia pergi ke markas Fire Gleis Mansion dan mengumumkan dia akan melenyapkan siapa saja yang berani melangkah keluar. "Dasar," pria parubaya berpakaian hijau berkata dengan senyum pahit di wajahnya, "Grandmaster, apakah Anda benar-benar akan menjadikannya guru kekaisaran?" Dia pembuat onar. Dia telah menyebabkan masalah besar bahkan sebelum dia menjadi pengajar kekaisaran dari rumah Nether yang mendalam. Begitu dia menjadi pengajar kekaisaran, aku bergidik ketika memikirkan masalah yang mungkin dia timbulkan. Terlebih lagi, setelah penyelidikanku, aku menemukan dia hanya mencapai prestasi ini di usia yang begitu muda karena dia mengkonsumsi buah surga pengorbanan surgawi. Pria parubaya berpakaian hijau terus berkata, ketika dia bergabung dengan Sekte Surgawi Kesederhanaan beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Pada saat itu, dia bahkan belum memahami hukum ruang. Ini semua berkat buah surgawi pengorbanan surga bahwa dia adalah Duke Surgawi 10 arah dan mampu memahami hukum ruang. Pada saat itu, lelaki tua itu menyela, "Kamu telah mengatakan banyak hal. Apa yang kamu maksudkan, Grandmaster?" "Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia mungkin tidak sehebat yang Anda pikirkan." Pria parubaya berpakaian hijau menghela nafas. "Apakah kamu takut dia akan membiarkan posisi guru kekaisaran pergi ke kepalanya dan bertindak sembarangan, dan pada gilirannya, secara tidak langsung menyakitiku?" Pria tua itu menatap pria parubaya berpakaian hijau dengan sadar. Petik 2. Iya, pria parubaya itu mengangguk. Hanya orang biasa-biasa saja yang takut menimbulkan masalah. Lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kurasa kita akan bergaul dengan baik. Adapun untuk menjadi pengajar kekaisaran dari Nether Mansion yang mendalam, itu akan tergantung pada apakah dia mampu lulus ujianku."
Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan pria parubaya berpakaian hijau dan terus memancing. Setelah melihat ini, pria parubaya berpakaian hijau hanya bisa tersenyum pahit dan pergi. Dia tidak berani terus mengganggu lelaki tua itu. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian, apakah kamu tidak akan pergi? Saya yakin murid Fire Glaze Mansion yang Anda singkirkan telah menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini. Saya khawatir mereka sudah memberitahu murid-murid lain yang masih di sini tentang apa yang terjadi, dan mereka sedang dalam perjalanan kembali sekarang untuk berurusan dengan Anda. Wan Qingqing semakin gugup ketika dia melihat Duan Lingtian tidak berniat pergi setelah melenyapkan lebih dari 20 murid dari Fire Glaze Mansion. Setelah mendengarkan transmisi suara Wan Qingqing, Duan Lingtian menjawab dengan tenang, "Jangan terburu-buru. Aku akan menunggu 1 hari lagi. Jika tidak ada seorang pun dari Fire Glaze Mansion yang datang, kita bisa pergi." Kemudian, dia berkata dalam upaya untuk meyakinkannya, "Jangan khawatir. Saya akan memberi Anda lebih banyak poin yang kami kumpulkan nanti untuk mengkompensasi Anda karena membuang-buang waktu Anda di sini." Wan Qingqing membalas, "Itu hanya bisa terjadi jika kamu berhasil meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Duan Lingtian tidak lagi membalas Wan Qingqing. Sebagai gantinya, dia duduk di udara di depan pangkalan Fire Glaze Mansion. "Kamu," Wan Qingqing marah. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Baiklah. Aku akan mencari di sekitar area untuk mencari target dan kembali setelah sehari untuk menemuimu, jika kau masih hidup, itu saja." Bab 3153, Sosok Tersembunyi dalam Bayangan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Kedalaman Transportasi. Saat Duan Lingtian beristirahat, dia juga memahami hukum kedalaman transportasi ruang angkasa. Pada saat ini, dia sudah memahami lebih dari setengah kedalaman transportasi. Begitu dia berhasil memahami kedalaman transportasi, kecepatannya akan berlipat ganda. Kecepatannya akan sebanding dengan Wan Qingqing. Pada saat itu, dia tidak lagi harus bergabung dengan 10 adipati surgawi 10 arah lainnya dengan kecepatan tinggi seperti Wan Qingqing ketika dia memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan di masa depan. Tak perlu dikatakan, sementara Duan Lingtian memahami hukum kedalaman transportasi ruang angkasa, dia tidak lengah. Dia telah memperluas kesadaran surgawinya ke sekelilingnya. Tidak lama setelah Wan Qingqing pergi, dia merasakan beberapa kesadaran surgawi dari arah pangkalan Fire Glaze Mansion. Dia bisa merasakan beberapa kesadaran surgawi mencoba untuk menyelidiki dia, dan itu tidak lama sebelum kesadaran surgawi lebih bergabung dan menyelidiki dia juga. Itu cukup banyak. Duan Lingtian membuka matanya setelah dia menemukan kesadaran surgawi yang meningkat yang menyelidiknya. Dia melihat ke bawah ke markas Fire Glaze Mansion saat matanya berkilat dingin. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat pangkalan itu dipenuhi orang. Begitu banyak dari mereka, yah. Itu tidak mengherankan saya kira. Lagi pula, selama mereka belum menjadi Raja Surgawi, mereka akan bisa masuk. Terlebih lagi, mereka tahu selama mereka tidak keluar dari markas, mereka akan aman. Duan Lingtian tahu mayoritas dari kerumunan itu mungkin bukan bangsawan surgawi 10 arah dan hanya datang untuk menonton pertunjukan. Memang, Duan Lingtian benar. Anggota Fire Glaze Mansion marah ketika mereka mendengar tentang tindakan Duan Lingtian. Banyak dari mereka yang tidak berada pada tahap seorang duke surgawi 10 arah telah memperoleh jades titik akumulatif sehingga mereka dapat memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan untuk bergabung dalam kesenangan. Kebanyakan dari mereka hanyalah murid pelataran luar dari Fire Glaze Mansion. Sebenarnya ada lebih banyak murid yang ingin masuk untuk menonton pertunjukan, tetapi para tetua yang bertugas tidak lagi membiarkan mereka masuk karena ada terlalu banyak murid yang telah memasuki alam tengah. Jika mereka terus membiarkan orang masuk, markas Fire Glaze Mansion tidak akan mampu menampung mereka semua. Pada saat itu, beberapa murid tidak punya pilihan selain meninggalkan pangkalan karena terlalu padat. Tak perlu dikatakan, mereka yang keluar dari pangkalan hanya akan mendapat poin gratis untuk Duan Lingtian. Untuk semua alasan ini, para tetua telah menghentikan orang-orang di bawah panggung seorang duke surgawi 10 arah untuk masuk. Pada saat ini, para murid Fire Glaze Mansion yang baru saja tiba sedang melihat Duan Lingtian. Apakah dia Duan Lingtian? Wow, dia cukup tampan. Terlebih lagi, memang benar dia belum genap 100 tahun. Bagaimana dia menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda?
Akan luar biasa jika aku bisa menikahi orang seperti itu. Banyak murid perempuan dari Fire Glaze Mansion memandang Duan Lingtian dengan mata cerah. Aku ingin tahu di mana Profound Nether Mansion menemukan seseorang yang begitu muda dan kuat. Seseorang mengejek sebelum berkata, saya mendengar kakak senior Tan Yuan, kakak senior Mo Pingxi, dan senior lainnya yang berada di alam tengah telah menerima kabar tentang ini. Mereka harus segera tiba. Pada saat itu, mereka mungkin akan bergabung untuk melenyapkan Duan Lingtian. Tidakkah menurutmu hanya menghilangkan dia adalah hukuman yang terlalu ringan? Ya, tapi hanya itu yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Duan Lingtian mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Bahkan 10 klan utama dan 5 sekte teratas mungkin tidak memiliki murid yang berbakat seperti dia. Ada kemungkinan dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Tepat sekali, kami tidak tahu bagaimana atau di mana Profound Nether Mansion menemukannya. Sampai kami memastikan dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, kami tidak dapat membunuhnya secara terbuka. Dia adalah Duke Surgawi 10 arah yang kuat meskipun dia belum mencapai usia 100 tahun. Apakah mungkin seseorang seperti itu memiliki latar belakang biasa? Ya, jika dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, keberuntungannya pasti sangat bagus. Berdasarkan percakapan para murid Fire Glaze Mansion, jelas bahwa Fire Mansion Glaze hanya dimaksudkan untuk melenyapkan Duan Lingtian. Mereka tidak diperintahkan untuk membunuhnya karena mereka tidak yakin tentang asal-usulnya. Jika dia benar-benar berasal dari latar belakang yang luar biasa, Fire Glaze Mansion hanya akan menderita jika mereka membunuhnya. Karena itu, terlepas dari seberapa marahnya mereka, sebelum mereka mengkonfirmasi asal-usulnya, mereka tidak berani membunuhnya, setidaknya tidak secara terbuka. Sayang sekali kami tidak bisa menyerang dari markas kami yang aman, salah satu murid berkata sambil menghela nafas. Formasi di markas Fire Glaze Mansion tidak hanya melindungi orang-orang di dalam markas, tetapi juga memblokir serangan dari dalam dan luar meskipun serangan dari pangkalan tidak akan memicu respons dari formasi, serangan tetap tidak akan bisa melewati formasi. Apakah kamu sedang melamun? Bagaimanapun, tunggu saja kakak senior Tan Yuan dan kakak senior Mo Pingxi tiba dan singkirkan dia. Saat ini, ada sekitar 1000 murid Fire Glaze Mansion di pangkalan. Namun, tidak ada dari mereka yang berani meninggalkan pangkalan untuk menyerang Duan Lingtian. Mereka tinggal di markas dan menunggu kedatangan Tan Yuan, Mo Pingxi, dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka akan bergabung untuk melenyapkan Duan Lingtian, murid pelataran luar Nether Mansion yang mendalam. Menurut mereka, tidak sulit bagi mereka untuk melenyapkan Duan Lingtian karena mereka dipimpin oleh murid-murid kuat seperti Tan Yuan dan Mo Pingxi. Faktanya, mereka mengira ada kemungkinan Duan Lingtian akan menghancurkan batu giok akumulatifnya segera setelah jumlah orang yang ada di pihak mereka. Setengah hari kemudian, dari arah yang berbeda, banyak yang muncul 10 km jauhnya dari Fire Glaze Mansion. Kakak senior Mo Pingxi. 3 sosok yang baru saja muncul dengan hormat membungkuk kepada 2 pria. Tepatnya, mereka membungkuk pada pria yang lebih muda. Pria muda yang mengenakan jubah biru panjang dan longgar itu ramping, dan wajahnya tajam. Dia tidak lain adalah Mo Pingxi, Duke Surgawi 10 arah terkuat kedua di Fire Glaze Mansion. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Tan Yuan di Mansion. Selama tahun lalu, ia menempati peringkat 20 besar 10 dari 12 kali. Pangkat tertingginya sejauh ini adalah tempat ke-11. Karena kekuatannya, wataknya yang ramah, dan karakternya yang saleh, dia cukup populer di kalangan 10 arahan Celestial Dukes di Fire Glaze Mansion. Faktanya, para murid menghormatinya lebih dari mereka menghormati Tan Yuan. Jika Tan Yuan tidak memiliki kekuatannya, tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Di sisi lain, bahkan jika Mo Pingxi kehilangan kekuatannya, teman-temannya akan tetap menghormatinya. Dia bergegas kembali setelah dia menerima berita dari 2 wakil Master Mansion dari Fire Glaze Mansion. Dia tidak menyangka seseorang akan begitu berani menunggu di luar markas mereka untuk melenyapkan orang. Selain itu, orang itu tidak lain adalah Duan Lingtian, murid pelataran luar Nether Mansion yang mendalam, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Kakak senior Mo, berapa banyak orang yang harus kita gabungkan sebelum kita menyerang? Kita akan membicarakannya saat kakak senior Tan Yuan tiba. Bagaimanapun, lawan kita sederhana, kata Mo Pingxi dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia belum bertemu Duan Lingtian, dia percaya rumor yang beredar di luar.
Dia agak yakin bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena itu, sebagai orang yang berhati-hati, dia tidak bertindak sembarangan. Kakak senior Mo Pingzi, pesan yang saya terima dari tuan saya mengatakan bahwa kita tidak boleh membunuh Duan Lingtian. Yang lain juga menerima pesan yang sama. Dengan ini, bagaimana kita bisa melampiaskan amarah kita? Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Saya menerima pesan serupa dari wakil Mansion Master Xiao. Mereka hanya menjadi sangat berhati-hati. Meskipun ada kemungkinan dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika itu benar, kekuatan asalnya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu jika kita membunuhnya. Meskipun niat membunuh melintas di mata Mo Pingzi, dia berkata dengan suara rendah, "Aku yakin kalian semua mengerti mengapa kita tidak bisa membunuhnya untuk saat ini." "Ya, tapi rasanya tidak enak," kata salah satu dari 3 pembudidaya sambil tersenyum pahit. "Kami tidak bisa membunuhnya secara terbuka sebelum kami memastikan latar belakangnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan." Setelah 5 orang ini selesai berbicara, mereka terus mengitari area sekitar 10 km jauhnya dari pangkalan Fire Glaze Mansion. Ini karena mereka telah diberitahu oleh pejabat tinggi dari Fire Glaze Mansion telah menyuruh mereka untuk bertemu dan berkumpul 10 meter jauhnya. Mereka disuruh menyerang jika jumlah mereka sudah mencukupi. Selain itu, baik Tan Yuan maupun Mo Pingzi harus hadir sebelum mereka diizinkan menyerang Duan Lingtian. Sementara itu, Mo Pingzi dan yang lainnya tidak menyadari bahwa seseorang bersembunyi di balik bayang-bayang dan telah mengamati mereka cukup lama sekarang. Mengapa Mo Pingzi berputar-putar di sekitar pangkalan Fire Glaze Mansion? Bab 3154, sebuah kebetulan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, mereka jelas-jelas sengaja menjaga jarak 10 meter dari markas Fire Glaze Mansion. Sosok yang bersembunyi di balik bayangan tidak lain adalah Wan Qingqing. Beberapa saat yang lalu, dia bertemu dengan 2 murid dari Fire Glaze Mansion. Meskipun dia mampu melenyapkan kedua murid itu, dia tidak bergerak. Ini untuk menyelamatkan dirinya dari masalah jika mereka membuat hubungan bahwa dia bekerja dengan Duan Lingtian. Lagi pula dia takut menjadi sasaran Fire Glaze Mansion. Sebelumnya, dia juga melihat Mo Pingzi bertemu dengan sesama murid terlebih dahulu sebelum dia bertemu dengan 3 murid lainnya. Mereka pasti menunggu semua orang tiba sebelum mereka menghadapi Duan Lingtian. Wan Qingqing berspekulasi dalam hati. Sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia menggertakkan giginya sebelum dia diam-diam kembali ke tempat dia meninggalkan Duan Lingtian sebelumnya. Ketika dia tiba di dekat pangkalan Fire Glaze Mansion, Wan Qingqing dikejutkan oleh jumlah murid yang telah berkumpul di pangkalan. Ada begitu banyak dari mereka di sini. Ada sekitar 1000 orang di markas Fire Glaze Mansion saat ini. Bagaimana mungkin Wan Qingqing tidak merasa terkejut ketika rata-rata, hanya sedikit lebih dari 300 murid dari masing-masing Celestial Mansion kelas 6 yang akan memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Bagaimana dia bisa tetap begitu tenang? Wan Qingqing agak terdiam ketika dia melihat Duan Lingtian duduk bersila di udara seolah-olah dia tidak peduli dengan dunia. Apakah dia tidak merasakan bahaya sama sekali? Jika dia tidak setuju untuk bekerja dengan Duan Lingtian, dia benar-benar tidak akan mengganggunya sama sekali. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengirim transmisi suara yang serius ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, beberapa murid dari Fire Glaze Mansion telah kembali. Mereka berkumpul sekitar 10 meter dari sini. Jika aku tidak salah, mereka menunggu yang lain datang sebelum mereka datang untukmu. Apakah kamu menyarankan agar aku pergi ke mereka sekarang untuk mengalahkan mereka daripada menunggu mereka semua datang ke sini? Duan Lingtian bertanya. Ya, ini kesempatan bagus. Wan Qingqing mengangkat bahu. Memang, begitu dia selesai berbicara, dia menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali 100 meter jauhnya. Kedalaman teleportasi. Sementara itu, murid pelataran luar di pangkalan Fire Glaze Mansion, secara alami, menyadari hilangnya Duan Lingtian secara tiba-tiba. Hei, kemana Duan Lingtian pergi? Apakah dia melarikan diri? Sungguh pengecut, saya sangat menantikan untuk melihatnya tersingkir. Seseorang mengejek, "Yah, dia harus pintar karena dia sudah mencapai banyak hal di usia yang begitu muda. Dia pasti merasa ada yang tidak beres dengan begitu banyak dari kita berkumpul di sini."
Saya setuju. Dia pasti tahu kita di sini untuk menonton pertunjukan. Beberapa dari 1.000 murid di Fire Glaze Mansion kecewa ketika mereka melihat Duan Lingtian pergi. Karena sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa Duan Lingtian telah melarikan diri setelah mendeteksi sesuatu yang salah dengan situasinya, mereka mulai pergi satu demi satu. Karena karakter utama telah pergi, apa gunanya mereka tinggal di sini? Pada akhirnya, hanya sekelompok kecil dari 10 arahan Celestial Duces yang biasanya tidak memasuki alam tengah yang tersisa. Di lokasi formasi transportasi di perkebunan Fire Glaze Mansion, para murid yang meninggalkan pangkalan mulai muncul satu demi satu. Ini menarik perhatian orang-orang yang berkumpul di sana. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Apakah Duan Lingtian sudah dieliminasi? Aku pikir begitu. Kalau tidak, mengapa mereka semua kembali? Sayang sekali aku datang terlambat. Kalau tidak, saya akan bisa memasuki dunia tengah untuk menonton pertunjukan juga. Sayang sekali. Namun, ketika para murid ini mendengar percakapan antara para murid yang baru saja kembali dari alam tengah, mereka menemukan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Aku tidak percaya Duan Lingtian baru saja pergi. Buang-buang waktuku. Jika saya tahu dia akan sangat pengecut, saya tidak akan repot-repot memasuki dunia tengah. Semua upaya saya untuk memasuki dunia tengah adalah sia-sia. Tepat sekali. Aku membuang begitu banyak waktu menunggu di sana juga. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Astaga. 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 Pada saat ini, 7 murid dari Fire Glaze Mansion yang tampak menyedihkan muncul di formasi pengangkutan. Sial, bukankah Duan Lingtian menunggu di markas kita? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Sebelum aku bisa bereaksi, dia sudah bergerak. Syukurlah dia menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, aku akan mati. Apakah dia mengambil tindakan terlebih dahulu karena dia takut kita akan bergabung dan menyerang pada saat yang sama? Ketujuh murid yang berkeliaran di alam tengah ini telah menerima pesan yang meminta mereka untuk kembali ke markas Fire Glaze Mansion dan bekerja sama untuk melenyapkan Duan Lingtian. Setelah 7 dari mereka bertemu, mereka akan mencari rekan murid lainnya. Saat itu, Duan Lingtian tiba-tiba muncul seperti hantu dan hampir membunuh salah satu dari mereka. Segera setelah mereka menyadari lawan mereka adalah Duan Lingtian, mereka buru-buru menghancurkan batu giok akumulatif mereka. Lagi pula, dengan hanya 7 dari mereka, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Duan Lingtian. Terlebih lagi, karena Duan Lingtian telah menunjukkan belas kasihan kepada salah satu dari mereka, apakah mereka tidak hanya akan memprovokasi dia untuk membunuh mereka jika mereka terus melawan? Para tetua dan murid tidak bisa berkata-kata ketika mereka mengetahui 7 murid ini dilenyapkan oleh Duan Lingtian. Secara alami, mereka semua tidak menyadari bahwa Duan Lingtian tidak secara kebetulan bertemu dengan 7 murid ini. Kalian semua bertemu Duan Lingtian. Betapa malangnya, Duan Lingtian baru saja meninggalkan markas, tapi 7 dari kalian bertemu dengannya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, surga. Lihatlah poin Duan Lingtian. Dia memiliki 70 poin sekarang dan telah naik ke posisi 16. Dia memperoleh 12 poin dari 7 di antaranya. Dia benar-benar beruntung. Dia telah memilih untuk meninggalkan markas kami, tetapi dia masih berhasil bertemu dengan 7 dari mereka. Kenapa 7 orang ini bersama? Para petinggi pasti telah mengirim pesan kepada mereka yang berada di alam tengah untuk bertemu sebelum menuju ke pangkalan untuk berurusan dengan Duan Lingtian bersama-sama. Apakah menurutmu ketujuh orang itu memberitahu Duan Lingtian di mana mereka seharusnya bertemu di bawah tekanan? Kuharap tidak. Kalau tidak, yang lain akan mendapat masalah. Jika Duan Lingtian memutuskan untuk melenyapkan mereka sebelum mereka semua berkumpul, mereka tidak akan bisa menghentikannya sama sekali, kan? Tepat sekali. Jangankan senior Mo Pingzi, aku takut bahkan senior Tan Yuan akan tersingkir oleh Duan Lingtian jika dia sendirian. Setelah mendengar diskusi ini, 7 murid yang baru saja tiba mulai angkat bicara. Jangan khawatir, kami tidak mengungkapkan titik pertemuan kami. Tepat sekali, kami tidak akan mengkhianati senior dan junior kami bahkan jika hidup kami terancam. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Duan Lingtian menyerah dan meninggalkan markas kami. Pasti kebetulan dia menabrak kita. Tepat sekali. Aku yakin dia tidak tahu tentang titik pertemuan kita. Kami hanya kurang beruntung bertemu dengannya. Setelah mendengar kata-kata ini, yang lain menghela nafas lega.
Orang-orang dari Profound Nether Mansion dan Celestial Mansion kelas 6 lainnya terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian naik ke posisi 16 dengan 70 poin. Apakah Duan Lingtian masih menunggu di markas Fire Glaze Mansion? Apakah dia mendapatkan poin ini dari para murid Fire Glaze Mansion? Bukankah itu sudah jelas? Apa yang ada di benak orang-orang itu? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka seharusnya tidak bertindak sembarangan kecuali mereka yakin bisa mengalahkan Duan Lingtian? Tidak ada seorang pun di papan skor yang tersingkir. Orang-orang yang telah disingkirkan Duan Lingtian pastilah bangsawan surgawi 10 arah biasa dari Fire Glaze Mansions. Kebanyakan orang mengira 7 murid dari Fire Glaze Mansion telah bertindak sembarangan dan, dengan demikian, disingkirkan oleh Duan Lingtian. Namun, mereka yang telah menerima berita dari Fire Glaze Mansion tahu lebih baik dan mulai menyebarkan berita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Berita terbaru adalah Duan Lingtian telah meninggalkan markas Fire Glaze Mansion. Setelah dia pergi, dia bertemu 7 murid dari Fire Glaze Mansion dan melenyapkan mereka. Begitulah cara dia memperoleh 70 poin dan naik ke posisi 16. Bab 3155, seorang pengadu penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, kebetulan. Keberuntungan Duan Lingtian juga sangat menantang. Setelah dia meninggalkan markas Fire Glaze Mansion, dia tidak hanya bertemu dengan murid-murid mereka, tetapi dia juga menabrak 7 dari mereka. Tepat sekali, dia benar-benar beruntung. Kebanyakan orang berpikir keberuntungan Duan Lingtian sangat baik setelah mengetahui tentang apa yang terjadi dari Fire Glaze Mansion. Tapi mengapa mereka bertuju bersama? Apakah mereka semua bekerja sama untuk mendapatkan poin? Tim 7. Mustahil. Tidak masuk akal karena mereka tidak akan mendapatkan banyak poin jika mereka harus membaginya di antara 7 dari mereka. Sementara semua orang mendiskusikan masalah ini, Fire Glaze Mansion menerima berita lagi. 7 murid yang disingkirkan oleh Duan Lingtian tidak mengungkapkan fakta bahwa mereka seharusnya bertemu dengan sesama murid mereka di tempat yang ditentukan sebelum melenyapkan Duan Lingtian bersama-sama. Saya tidak berharap Duan Lingtian pergi. Saya pikir saya akan bisa menonton pertarungan yang bagus. Saya pikir saya bisa melihat nama Duan Lingtian menghilang dari papan skor. Meskipun tidak ada murid dari Fire Glaze Mansion yang berada di peringkat 6 besar, Tan Yuan secara konsisten berada di peringkat 10 besar. Jika mereka semua bergabung, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melenyapkan Duan Lingtian. Duan Lingtian terlalu cerdas. Seolah-olah dia bisa merasakan bahaya. Pasti ada pengadu di antara mereka dari Fire Glaze Mansion yang memberitahu Profound Nether Mansion tentang masalah ini. Mungkin itu sebabnya Duan Lingtian tahu kapan harus pergi. Itu pasti. Dia pasti tahu dia dalam bahaya, itu sebabnya dia pergi begitu tiba-tiba. Di situs formasi pengangkutan di perkebunan Fire Glaze Mansion. Astaga, 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 astaga. 13 sosok muncul di berbagai formasi pengangkutan. Dengan ini, keributan pecah lagi. Kenapa kalian semua keluar? Apakah kamu tersingkir? Ini Duan Lingtian. Bukankah mereka mengatakan bahwa Duan Lingtian telah pergi? Dia bahkan melenyapkan 7 orang setelah dia pergi. Bagaimana dia bisa menemukan kita? Di antara 13 dari kita, 5 dari kita akan mati jika dia tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah dia tahu tempat pertemuan kita? Itukah sebabnya dia meninggalkan markas kita? Dia pasti sudah tahu tentang rencana kita. Pertama, dia bertemu 7 murid lainnya, lalu, dia bertemu 13 orang dari kami. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Hanya ada satu kemungkinan, dia pasti sudah mengetahui tentang tempat pertemuan kita dan mencegat kita sebelum kita tiba di tempat pertemuan kita. Pasti ada mata-mata di antara kita. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang rencana kita? Berita tentang 13 murid yang dieliminasi dengan cepat menyebar di Fire Glaze Mansion, menciptakan keributan yang lebih besar. Ada pengadu di antara kita. Kita harus menyelidiki masalah ini sekaligus. Entah itu pengadu atau salah satu dari 7 murid yang sebelumnya memberitahunya tentang rencana kita. Kita harus menyelidiki ini. Tepat sekali, kita harus menangkap snitch-nya. Pada titik ini, sebagian besar tetua dan murid yakin bahwa mereka memiliki mata-mata di antara barisan mereka. Lagi pula, dalam waktu sesingkat itu, 20 murid telah dilenyapkan. Semuanya menuntut penyelidikan dilakukan. Keributan itu begitu besar sehingga bahkan tuan rumah dan wakil tuan rumah berkumpul untuk pertemuan darurat.
Di aula besar di perkebunan Fire Glaze Mansion, Master Mansion dari Fire Glaze Mansion memandang pejabat tinggi di depannya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Sebelum 7 murid pelataran dalam dihilangkan, kami adalah satu-satunya yang tahu lokasi tempat pertemuan mereka." Matanya berkedip dingin setelah dia selesai berbicara. Berdasarkan situasi saat ini, dia juga berpendapat bahwa ada mata-mata di antara barisan mereka. Jika tidak, Duan Lingtian tidak mungkin mengetahui tentang tempat pertemuan mereka. Seorang tetua pelataran dalam berkata, "Tuanku, saya setuju harus ada mata-mata di antara kita. Namun, dia mungkin tidak termasuk di antara kita yang hadir di sini. Ada kemungkinan pengadu itu ada di antara 7 murid." Setelah mendengar kata-kata ini, pejabat tinggi lainnya setuju satu demi satu. "Tuanku, Penatua kian benar. Tidak mungkin mata-mata itu ada di antara kita. Saya pribadi berpikir itu salah satu dari 7 murid yang tersingkir." "Saya setuju." Ekspresi pejabat tinggi dari Fire Glaze Mansion tidak sedap dipandang. Ketika mereka pertama kali mengetahui tentang seorang pengadu di barisan mereka khawatir nyawa murid-murid mereka dalam bahaya. Mereka lega ketika mereka menemukan Duan Lingtian tidak membunuh murid-murid mereka dan hanya melenyapkan mereka. Seorang lelaki tua berjalan ke aula pada saat ini. "Tuanku, orang tua ini adalah salah satu wakil Master Mansion dari Fire Glaze Mansion. Dia tidak mengetahui rahasia lokasi tempat pertemuan para murid karena dia dikirim oleh tuan rumah untuk menyelidiki suatu masalah. Saya sudah menyelidiki masalah ini. Sebelum 13 murid pelataran dalam dihilangkan, tidak ada murid kami yang kembali ke pangkalan. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang snitch berada di antara murid-murid kita." Dengan kata-kata ini, dia menghilangkan kemungkinan snitch menjadi murid dari Fire Glaze Mansion. "Wakil tuan rumah Yuan, panggil 7 murid pelataran dalam di sini," perintah tuan rumah. "Baik tuanku." Jelas bahwa wakil tuan rumah sudah tahu 7 murid pelataran dalam karena tuan rumah tidak menyebutkan nama mereka. "Tuanku, Anda harus menyelesaikan masalah ini." "Tepat sekali, kita harus menemukan snitch itu dan membunuhnya untuk dijadikan contoh." Para pejabat tinggi sangat marah tentang lokasi murid-murid mereka yang terungkap. "Kami hanya bisa berharap murid pelataran dalam yang tersisa telah menerima pesan terbaru kami dan segera pergi," kata seorang tetua sambil menghela nafas. Aula itu senyap seperti kuburan pada saat ini. Pejabat tinggi dari Fire Glaze Mansion, termasuk tuan rumah, tidak bisa tidak khawatir tentang murid-murid mereka yang masih berada di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Di situs formasi pengangkutan di perkebunan Nether Mansion yang mendalam, semua orang masih terkejut bahwa Duan Lingtian memperoleh 70 poin dan naik ke posisi 16 ketika mereka melihat perubahan terbaru di papan skor. Surga, Duan Lingtian terlalu menakutkan. Poinnya baru saja meningkat menjadi 70 beberapa saat yang lalu, dan sekarang, dia memperoleh 23 poin lagi. Dengan 93 poin, dia sekarang berada di peringkat ke-12. Dia bahkan belum ada di sana selama 2 hari, kan? Dalam waktu kurang dari 2 hari, dia mengumpulkan 93 poin dan naik ke posisi 12. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Qi Tianming menerima berita terbaru, dia hanya tersenyum kecut dan berkata, "Anak ini benar-benar menantang surga." Celestial Mansions kelas 6 lainnya juga sama terkejutnya ketika mereka menerima berita terbaru. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan lonjakan poin Duan Lingtian baru-baru ini karena dia menghilangkan 13 murid lainnya dari Fire Glaze Mansion. Apa yang dilakukan Fire Glaze Mansion? Apakah mereka sengaja mengirim murid mereka ke Duan Lingtian? Betapa tidak masuk akalnya. Dalam waktu sesingkat itu, Duan Lingtian melenyapkan 20 murid dari Fire Glaze Mansion. Jumlah ini bahkan tidak termasuk lusinan murid Fire Glaze Mansion yang telah dia singkirkan sebelumnya. Mungkinkah Fire Glaze Mansion dengan sengaja menyerahkan poin mereka kepada Duan Lingtian? Mungkin, rumah Nether mendalam dan rumah api Glaze mencapai kesepakatan lebih awal. Itu mungkin. Saya menduga salah satu murid Fire Glaze Mansion telah memimpin Duan Lingtian ke markas mereka setelah mereka bertemu dengannya di alam tengah. Keberanian. Apakah mereka tidak takut 10 klan utama dan 5 sekte utama akan menyelidiki masalah ini? Sekte dan klan tidak memiliki toleransi untuk hal-hal seperti ini dan akan menghukum mereka dengan berat jika mereka terbukti bersalah. 10 klan utama dan 5 sekte teratas telah melarang keras rumah surgawi kelas 6 untuk bekerja bersama di alam tengah alam kuno surga selatan. Kegagalan untuk mematuhi aturan ini pasti akan menghasilkan hukuman yang keras.
Tidak butuh waktu lama sebelum Celestial Mansion sekelas 6 lainnya menerima berita tentang keberadaan Snitch di jajaran Fireglass Mansion. Saya pikir ada kesalahpahaman. Saya tidak berpikir Profound Nether Mansion dan Fireglass Mansion bekerja sama. Tepat sekali. Saya baru saja menerima berita bahwa ada pengadu di Fireglass Mansion. Jadi begitulah Duan Lingtian berhasil menemukan murid-murid itu. Bab 3156, Kuat dan Berani Penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, ada pengadu di Fireglass Mansion. Apakah ini berarti 13 murid dari Fireglass Mansion dikhianati oleh anggota mereka sendiri? Jadi itulah yang terjadi. Masuk akal. Saya tidak berpikir Profound Nether Mansion dan Fireglass Mansion akan begitu berani untuk secara terbuka menentang aturan yang ditetapkan oleh 10 klan utama dan 5 sekte teratas. Seseorang mengejek. Tentu saja mereka tidak akan berani melanggar aturan. Banyak orang menghela nafas ketika mereka menemukan ada pengadu di Fireglass Mansion. Mereka mengasihani Fireglass Mansion atas kesulitan yang mereka alami. Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, seorang pengadu, Wan Qingqing telah belajar tentang teori Fireglass Mansion dari Martial Battle Mansion. Sepertinya tidak ada yang tahu tidak ada pengadu di Fireglass Mansion. Duan Lingtian hanya tahu di mana menemukan murid-murid itu karena saya memberitahunya tentang hal itu. Meskipun dia tahu yang sebenarnya, dia secara alami akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dia hanya akan menembak dirinya sendiri di kaki jika Fireglass Mansion mengetahui bahwa dialah yang mengungkap lokasi murid mereka. Adalah kepentingannya untuk membiarkan Fireglass Mansion salah paham tentang masalah ini. Kerutan muncul di wajahnya saat dia berpikir. Ke-20 murid yang ditemukan Duan Lingtian hanyalah murid pelataran dalam biasa. Mengapa dia tidak bertemu dengan Mo Pingzi? Fireglass Mansion pasti menyuruh mereka pergi. Sebelum Wan Qingqing memasuki ranah tengah alam kuno surga selatan, Mo Pingzi telah mengumpulkan lebih dari 100 poin dan berhasil masuk 10 besar. Dia tahu dia berhasil mendapatkan begitu banyak poin karena dia telah masuk segera setelah ranah tengah dibuka. Dia tahu keberuntungan memainkan peran besar dalam dirinya mendapatkan begitu banyak poin juga. Meskipun Mo Pingzi agak kuat, dia telah memahami hukum air. Oleh karena itu, Duan Lingtian dapat dengan mudah menangkapnya jika dia mencoba melarikan diri. Selain itu, Duan Lingtian juga telah memahami kedalaman teleportasi. Karena alasan ini, dia yakin Mo Pingzi bukan tandingan Duan Lingtian. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya ketika dia mengingat bagaimana Duan Lingtian melenyapkan Hang Feng. Dia bahkan tidak mengenal 6 duke surgawi 10 arah teratas, yang terampil di berbagai bidang seperti kekuatan ofensif, kekuatan pertahanan, dan kecepatan gerakan, tidak mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Salah satu dari 6 adipati surgawi 10 arah teratas yang pertahanannya sekuat Hang Feng memiliki kecepatan yang bisa menandingi miliknya. Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Meski begitu, Duan Lingtian masih lebih kuat. Saya khawatir tidak akan mudah bagi Duan Lingtian untuk menemukan Mo Pingzi sekarang. Wan Qingqing berpikir dalam hati. Memang, Fireglass Mansion telah mengirim pesan ke Mo Pingzi dan murid-murid lainnya menyuruh mereka pergi secepat mungkin. Ketika Mo Pingzi menerima pesan itu, ada 7 murid di sebelahnya. Kalian semua telah menerima pesannya, kan? Mo Pingzi jelas bukan pemimpin kelompok murid ini. Para murid, termasuk Mo Pingzi, memandang seorang pria parubaya dengan tubuh sedang dan penampilan rata-rata, diam-diam meminta pendapatnya. Jelas mereka semua mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Ekspresi salah satu murid sangat tidak enak dilihat saat dia berkata, "Senior Tan Yuan, kamu juga pernah mendengar pesannya, kan? Aku tidak menyangka akan ada pengadu di antara kami. Aku tidak akan membiarkannya pergi ketika aku tahu siapa dia." Murid lain berkata dengan sinis, "Bagaimana jika pengadu adalah salah satu tetua pelataran dalam? Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Itu tidak bisa menjadi salah satu tetua pelataran dalam. Itu pasti salah satu dari 7 murid yang tersingkir. Salah satu dari mereka pasti telah mengekspos lokasi kita." Murid dengan ekspresi tak sedap dipandang berkata dengan percaya diri. Mo Pingzi melangkah maju dan berkata, "Jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum masalah ini diselidiki. Saudara muda Mo benar, jangan langsung mengambil kesimpulan," kata pemimpin kelompok itu. Dia tidak lain adalah Tan Yuan, Duke Surgawi 10 arah terkuat di Fireglass Mansion. Kakak senior Tan Yuan,
haruskah kita pergi seperti yang diperintahkan oleh pesan atau? Mo Pingzi menatap Tan Yuan dengan mata membara dengan niat bertarung. Jelas dia ingin mengabaikan pesan yang dikirimkan kepadanya dan melawan Duan Lingtian. Dia sangat berani karena dia sekarang bersama Tan Yuan. Jika dia sendirian, dia tidak akan memikirkan menghadapi Duan Lingtian. Setelah mendengar ini, Tan Yuan berkata sambil tersenyum, sepertinya saudara muda Mo sangat ingin bertemu dengan murid pelataran luar dari rumah neter yang mendalam. Aku khawatir aku bukan satu-satunya. Mo Pingzi segera melirik murid-murid lain yang sedang melihat dia dan Tan Yuan. Selain Mo Pingzi dan Tan Yuan, di antara 6 murid, hanya satu dari mereka yang berhasil masuk peringkat 100 besar dalam dekade terakhir. Peringkat tertingginya adalah tempat ke-86. Sisanya agak lemah, hanya 2 dari 5 yang berhasil mencapai peringkat 100 teratas di masa lalu, dan sebagian besar karena keberuntungan mereka dapat menempati peringkat 100 teratas. Ketika Tan Yuan melihat tatapan antisipasi dari rekan-rekan muridnya, dia bertanya dengan senyum lebar di wajahnya, apakah kalian semua begitu percaya diri dengan kekuatan kolektif kita? Kakak senior Tan Yuan, karena Anda dan kakak senior Mo ada di sini, saya tidak percaya Duan Lingtian mampu melenyapkan kita semua, salah satu murid menjawab. Tepat sekali, kami percaya pada Anda dan kakak senior Mo. Kakak senior Tan Yuan, mari kita tunggu Duan Lingtian. Saya yakin dia tidak akan mengharapkan Anda dan kakak senior Mo untuk bersama, kata murid lain dengan penuh semangat. Seolah-olah dia sudah bisa melihat dua seniornya mengalahkan Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata ini, Tan Yuan tertawa. Karena kalian semua sangat percaya pada kami, bukankah sepertinya aku takut pada Duan Lingtian jika aku menolak untuk tinggal? Baiklah, ayo kita tinggal. Kemudian, dia memandang Mo Pingzi dan bertanya, saudara muda Mo, bagaimana menurutmu? Kakak senior Tan Yuan, tentu saja, aku akan tinggal. Saya benar-benar ingin bertemu murid pelataran luar dari mansion neter mendalam yang semua orang bicarakan baru-baru ini. Jawab Mo Pingzi dengan senyum percaya diri di wajahnya. Saudara muda Mo, Duan Lingtian pasti tidak sederhana baginya untuk dapat membuat nama untuk dirinya sendiri secepat itu. Kita tidak boleh meremehkannya ketika kita menghadapinya, Tan Yuan dengan sungguh-sungguh mengingatkan Mo Pingzi. Yakinlah, kakak senior Tan Yuan, meskipun kupikir dia tidak akan bisa mengalahkan kita jika kita bergabung, aku akan berhati-hati dan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Mo Pingzi bersumpah. Sangat baik, Tan Yuan merasa lega setelah mendengar kata-kata ini. Sebagai Duke Surgawi 10 arah terkuat di Fire Glaze Mansion, dia tahu seseorang seperti Duan Lingtian tidak mungkin lemah. Karena itu, dia tidak akan meremehkan lawannya dan akan bertarung dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, dia melihat ke-6 murid lainnya dan berkata, saudara-saudara, Anda dapat berdiri di samping dan menjaga kami atau pergi ketika Duan Lingtian muncul. Dengan saya dan saudara muda Tan Yuan di sini, dia tidak akan bisa mendapatkan Anda. 6 murid lainnya mulai menjawab satu demi satu. Kakak senior Mo, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di belakang dan menjaga kalian berdua. Selain itu, saya ingin melihat bagaimana Anda mengalahkan orang itu dari rumah neter yang mendalam. Kakak senior Mo, aku akan tinggal juga. Kakak senior Mo, aku ingin melihat kalian berdua melenyapkan Duan Lingtian. Ke-6 murid bersikeras untuk tetap tinggal dan mencari Tan Yuan dan Mo Pingzi. Secara alami, mereka tahu Tan Yuan hanya bersikap sopan ketika dia meminta untuk waspada. Kenyataannya, bahkan jika mereka berenam menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih bukan tandingan Mo Pingzi dan Tan Yuan, apalagi lawan yang lebih kuat dari Tan Yuan. Setelah mereka berdelapan mengambil keputusan, mereka tetap di tempat yang sama, menunggu Duan Lingtian menemukan mereka. Sementara itu, murid-murid lain dari Fire Glaze Mansion dalam jarak 10 km dari markas mereka yang sedang dalam perjalanan ke tempat pertemuan yang ditentukan menerima pesan dari Fire Glaze Mansion juga. Mereka semua segera pergi, tidak seperti Tan Yuan, Mo Pingzi, dan para murid bersama mereka. Setelah saya melenyapkan 2 kelompok orang, Fire Glaze Mansion pasti tahu bahwa saya telah mengetahui tentang tempat pertemuan mereka. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri dalam hati sambil terus mencari area dalam jarak 10 km dari markas Fire Glaze Mansion. Saya sudah mencari setengah dari area ini. Ketika saya selesai mencari, saya akan kembali dan mencari Wan Qingqing.
Meskipun Duan Lingtian tidak berpikir dia akan bertemu lagi dengan murid dari Fire Glass Mansion, dia memutuskan untuk menyelesaikan pencariannya di sekitar area tersebut. Karena keputusannya, dia akhirnya bertemu dengan duo yang kuat dan berani, Tan Yuan dan Mo Pingzi, dan 6 murid lain dari Fire Glass Mansion. Bab 3157, Hancur Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Astaga. Setelah berteleportasi sebentar, Duan Lingtian melihat 8 sosok melayang di kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, dia berteleportasi di depan mereka. Begitu dia muncul, dia melihat token identitas yang tergantung di pinggang mereka. Setelah melihat token identitas, matanya langsung menyala. Mereka semua murid dari Fire Glass Mansion. Sekilas, nama Tan Yuan dan Mo Pingzi langsung menarik perhatiannya. Dia tahu keduanya adalah dua duke surgawi 10 arah yang paling menonjol di Fire Glass Mansion. Wan Qingqing telah memberitahu dia tentang duo ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu Tan Yuan telah memahami hukum logam sedangkan Mo Pingzi telah memahami hukum air. Kecepatannya sebanding dengan Mo Pingzi, tapi Tan Yuan sedikit lebih cepat darinya. Namun, dengan kedalaman teleportasi, Tan Yuan tidak akan memiliki keunggulan darinya dalam hal kecepatan. Dari segi kekuatan ofensif, Mo Pingzi juga jauh lebih rendah daripada Tan Yuan. Jelas mereka menungguku. Duan Lingtian dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka sengaja menunggunya dan kepercayaan diri mereka didorong oleh kehadiran Tan Yuan dan Mo Pingzi. Sementara itu, begitu Duan Lingtian muncul, ke-8 murid dari Fire Glass Mansion memelototi Duan Lingtian. Mereka dengan mudah mengidentifikasinya setelah melihat token identitas yang tergantung di pinggangnya. Ia di sini, ini Duan Lingtian, itu murid pelataran luar dari rumah Nether Mendalam, Duan Lingtian. Tan Yuan melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya. Matanya berkilat dingin saat dia berkata, Duan Lingtian, akhirnya kamu di sini. Meskipun dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian, dia tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula, siapa yang tahu jika Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan petinggi di Fire Glass Mansion telah mengatakan kepada mereka berulang kali untuk tidak membunuh Duan Lingtian bahkan jika mereka mampu melakukannya. Sangat penting bagi mereka untuk menyelidiki Duan Lingtian sebelum mereka bertindak. Astaga, setelah Tan Yuan melangkah maju, Mo Pingzi mengikuti dan berdiri di samping Tan Yuan. Dia memandang Duan Lingtian dengan dingin dan berkata, Duan Lingtian, kamu benar-benar sesuatu. Dalam waktu kurang dari sehari, Anda melenyapkan sekitar 40 murid pelataran dalam dari Fire Glass Mansion kami. Ada sekitar 200 murid pelataran dalam dari Fire Glass Mansion yang memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan bulan ini. Sayangnya, dalam waktu kurang dari sehari, Duan Lingtian melenyapkan sekitar 40 murid dari Fire Glass Mansion, membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Tan Yuan dan Mo Pingzi menghadapi Duan Lingtian, 6 murid yang tersisa menyebar dan mengepung Duan Lingtian dari kejauhan. Namun, terlepas dari tindakan mereka dan kehadiran Tan Yuan dan Mo Pingzi, jelas mereka masih sedikit takut dan waspada terhadapnya. Bagaimanapun, mereka tahu dia telah memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Jika dia ingin melenyapkan atau membunuh mereka, Tan Yuan atau Mo Pingzi mungkin belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, mereka merasa sedikit menyesal bahwa mereka tidak pergi ketika mereka memiliki kesempatan untuk pergi. Sebentar lagi kira-kira 50 orang. Duan Lingtian menyeringai ketika mendengar kata-kata Mo Pingzi. Pada saat yang sama, energi asal surgawinya mengalir melalui 99 vena surgawi sebelum melonjak keluar. Udara di sekitarnya beriak dan langsung terdistorsi. Beraninya kau. Ekspresi Mo Pingzi langsung menjadi gelap ketika dia mendengar Duan Lingtian menyindir bahwa dia akan melenyapkan mereka semua. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan kata-kata menghina Duan Lingtian? Apakah dia pikir mereka begitu mudah dihilangkan? Ekspresi ke-6 murid tidak lebih baik dari ekspresi Mo Pingzi. Tidak masuk akal. Apakah Anda pikir Anda cocok untuk senior kami? Kamu bahkan belum berusia 100 tahun. Kamu pasti memiliki semacam pertemuan kebetulan untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia ini. Bagaimanapun juga, kamu ditakdirkan untuk disingkirkan oleh senior Tan Yuan dan senior Mo Pingzi hari ini.
Waktumu di alam tengah dari alam kuno surga selatan bulan ini akan berakhir hari ini. Jika kamu pintar, kamu harus menghancurkan batu giok akumulatif kamu sekarang dan pergi. Jika Anda bersikeras menjadi keras kepala, senior kami pasti akan memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan hari ini. Pada saat ini, Tan Yuan berkata, semua orang bisa menyombongkan diri. Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melenyapkan kami. Dia tersenyum dingin saat semburan cahaya keemasan menyelimutinya. Kemudian, kulitnya tampak berlapis emas, membuatnya tampak seperti patung emas. Hukum kedalaman gaya logam-logam. Duan Lingtian mengangkat alis. Mo Pingzi mencibir. Kemudian, gelombang cahaya biru menyelimutinya. Hanya dalam sekejap, sepertinya dia telah berubah menjadi badan air, suara mendesing. Tan Yuan menyerang, tampak seperti seberkas cahaya keemasan, saat sinar pedang emas mengikutinya. Itu adalah pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Berdengung, 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 suara mendesing. Mo Pingzi tidak membuang waktu dan mengikutinya. Dia tampak seperti ombak yang menjulang saat dia menyapu Duan Lingtian. Guyuran, dua aliran air menyembur keluar, tampak seperti naga air yang menyerang Duan Lingtian dengan taringnya terbuka. Duo dari Fire Glaze Mansion cepat dengan serangan mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka hampir tiba di Duan Lingtian. Astaga! Namun, beberapa detik sebelum serangan mereka mendarat, Duan Lingtian tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang duo. Retakan! Tiba-tiba, sobekan spasial muncul dari udara tipis sebelum sinar pedang abu-abu melesat keluar. Kedalaman tebasan lintas dimensi. Kedalaman tebasan lintas dimensi ini segera menarik perhatian 6 murid Fire Glaze Mansion. Mereka tidak terkejut tentang kedalaman teleportasi karena mereka telah mendengarnya berkali-kali sebelumnya. Mereka terkejut ketika melihat Duan Lingtian melemparkan kedalaman tebasan lintas dimensi. Apakah itu hukum kedalaman tebasan lintas dimensi ruang? Berdengung, berdengung, berdengung. Astaga, astaga, astaga. Ketika keduanya melihat Duan Lingtian menghilang dan serangan mereka meleset, mereka secara naluriah berbalik. Secara alami, Tan Yuan selangkah lebih cepat dari Mo Pingzi. Lagi pula, dalam hal reaksi, kekuatan, dan kecepatan, dia lebih unggul dari Mo Pingzi. Pada saat ini, Duan Lingtian jelas berada di atas angin. Untuk mengakhiri ini dengan cepat, dia meminta bantuan dari Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal. Hanya dalam sedetik, sinar pedang abu-abu itu semakin meningkat saat nyala api keemasan menyelimutinya. Setelah melihat ini, 8 murid dari Fire Glaze Mansion bingung. Mereka tidak tahu teknik apa yang digunakan Duan Lingtian untuk meningkatkan kedalaman lintas dimensi, tetapi mereka tahu itu bukan kedalaman lain dari hukum ruang angkasa. Secara alami, mereka tahu itu bukan jimat surgawi, pil surgawi, atau senjata surgawi karena mereka dilarang di alam tengah alam kuno surga selatan. Teknik apa ini? Berdengung. Kedalaman tebasan lintas dimensi memotong langit, terkunci dengan kuat pada dua targetnya. Tidak peduli kemana duo dari Fire Glaze Mansion terbang, mereka bisa mengguncang sinar pedang abu-abu dari jejak mereka. Tan Yuan mengirim transmisi suara ke Mo Pingzi pada saat ini, mari kita hadapi secara langsung dan hancurkan serangannya. Awalnya, Mo Pingzi merasa sedikit murung karena mereka tidak bisa melepaskan diri dari sinar pedang abu-abu. Namun, matanya berbinar begitu dia mendengar kata-kata Tan Yuan. Dia telah menunggu kata-kata ini. Bagaimanapun, dia sangat percaya selama dia bergabung dengan Tan Yuan, mereka akan dapat dengan mudah melenyapkan Duan Lingtian. Astaga, 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 berdengung, berdengung, berdengung. Tan Yuan dan Mo Pingzi segera berhenti dan berbalik sebelum mereka menyerang serempak. Gelombang yang menjulang tinggi menyapu dan banyak sinar pedang emas berlayar di langit, saat bertabrakan dengan sinar pedang abu-abu dari kedalaman tebasan lintas dimensi. Duo itu menyaksikan, yakin mereka akan mampu melenyapkan Duan Lingtian. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa mereka terlalu naif. Sinar pedang abu-abu cross-dimensional / profundity dengan mudah menembus gelombang air dan sinar pedang emas seperti pisau panas menembus mentega. Duo itu melihat api emas pada sinar pedang abu-abu menghilang setelah itu, tetapi momentumnya tampaknya tidak berkurang sama sekali. Itu melanjutkan lintasannya ke arah mereka. Serangan gabungan mereka tidak melemahkan sinar pedang abu-abu sama sekali, apalagi membatalkannya. Astaga, dihadapkan dengan sinar pedang abu-abu yang menakutkan dan mendominasi,
cahaya keemasan yang menyelimuti Tan Yuan menjadi cerah sebelum dia melarikan diri seperti seberkas cahaya keemasan. Sayangnya, dia baru saja bergerak ketika suara renyah terdengar di udara. Segera setelah itu, darah berceceran di langit seperti mawar merah yang mekar. Suara renyah lainnya terdengar di udara. Sayangnya, Mo Pingzi yang lebih lambat dari Tan Yuan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Sinar pedang abu-abu meninggalkan luka mengerikan di dadanya. Pada saat kritis, sinar pedang abu-abu tiba-tiba menghilang sebelum menembus dadanya dan terbang kembali ke Duan Lingtian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Mo Pingzi langsung berterima kasih kepada Duan Lingtian. Dia basah kuyup oleh keringat dingin dan ketakutan berlama-lama di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika Duan Lingtian tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan mati. Bab 3158, tempat kelima dengan 286 poin. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, ini. 6 murid Fire Glaze Mansion lainnya terkejut ketika mereka menyaksikan pertempuran sepihak di depan mereka. Mereka tidak mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Itu terlalu menakutkan. Tidak hanya Duan Lingtian melukai Tan Yuan, tapi dia juga hampir membunuh Mo Pingzi. Selain itu, jelas bahwa jika Duan Lingtian tidak menunjukkan belas kasihan, Mo Pingzi akan mati. Hati-hati, Tan Yuan berteriak. Keenam murid itu bergidik ketika mendengar peringatan Tan Yuan yang menggelegar di telinga mereka. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat sinar pedang abu-abu berkedip di depan mereka satu demi satu. Segera setelah itu, mereka merasakan sensasi dingin di dada mereka. Ketika mereka menundukkan kepala, mereka melihat jubah mereka robek, dan mereka berdarah di dada mereka. Sangat jelas bagi mereka bahwa Duan Lingtian menahan diri. Astaga, saat Duan Lingtian menyerang ke-6 muridnya, dia menghilang, menyebabkan serangan Tan Yuan meleset lagi. Sial, Tan Yuan mengutuk keras. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang pada saat ini. Mo Pingzi angkat bicara pada saat ini. Kakak senior Tan Yuan, biarlah. Serangannya terlalu menakutkan. Selain itu, meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat dari Anda, kecepatan Anda tidak memiliki keunggulan dibandingkan dia. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Tan Yuan, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, aku salah meremehkanmu. Saya harap Anda bisa mencapai puncak. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak membuang waktu dan mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya sebelum menghancurkannya. Mo Pingzi sadar bahwa jika Duan Lingtian tidak mengampuni dia tidak akan hidup. Dia telah melakukan semua yang dia bisa dengan memperingatkan Tan Yuan. Dia tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sehingga dia tidak membuang waktu dan segera meninggalkan alam tengah dari alam kuno surga selatan tanpa membuang kata-kata lagi. Dia berpikir dalam hati ketika dia diangkut kembali ke perkebunan Fire Glaze Mansion, Duan Lingtian, terima kasih atas kebaikanmu. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Setelah Mo Pingzi menghancurkan giok titik akumulatifnya, 6 murid lainnya dari Fire Glaze Mansion mengeluarkan giok titik akumulatif mereka dan menghancurkan mereka dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka setelah mereka berterima kasih kepada Duan Lingtian. Mirip dengan Mo Pingzi, mereka tahu Duan Lingtian telah menyelamatkan hidup mereka. Meskipun mereka bersyukur, mereka tahu itu sia-sia untuk tinggal lebih lama lagi. Selain itu, mereka terlalu malu untuk tinggal juga. Kedalaman cahaya dan bayangan. Kata-kata perpisahan Mo Pingzi kepada Tan Yuan berhasil menenangkannya. Ketika dia pertama kali terluka oleh Duan Lingtian, dia marah dan kehilangan akal untuk sesaat. Kata-kata Mo Pingzi seperti seember air dingin yang disiramkan padanya. Dia dengan cepat bersiap untuk melarikan diri menggunakan kedalaman gerakan utama hukum logam. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk meningkatkan kecepatannya dengan kedalaman lain dari hukum logam juga. Sangat terlambat, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Tan Yuan menyadari bahwa dia tidak bisa pergi. Ketika dia mencoba bergerak, dia menabrak dinding yang tidak terlihat, menyebabkan udara beriak. Dia bahkan dikirim terbang oleh dampaknya. Matanya melebar saat dia berteriak, hukum kedalaman menahan ruang. Namun demikian, Tan Yuan tidak berniat menyerah. Dia mengangkat tangannya, siap untuk melemparkan kedalaman ofensifnya. Kali ini, targetnya bukan Duan Lingtian, tetapi penjara tak kasat mata tempat dia berada. Dia tahu bahwa selama dia memiliki kekuatan yang cukup,
dia akan dapat membebaskan diri dari hukum kedalaman menahan ruang. Namun, begitu Tan Yuan menyerang, api keemasan menyembur keluar dari tepi penjara tak kasat mata, menerangi batas penjara yang tidak terlihat. Jika Duan Lingtian tidak mencari bantuan dari Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal untuk meningkatkan Restraining Profundity, dia mungkin tidak dapat menahan Tan Yuan. Dengan bantuan dua elemen surgawi, Tan Yuan dengan kuat terjebak dalam batas-batas kedalaman penahan. Tentu saja, dengan serangan terus-menerus Tan Yuan, tanda-tanda melemahnya mulai muncul. Namun, Tan Yuan masih perlu beberapa napas untuk membebaskan diri. Kali ini lebih dari cukup bagi Duan Lingtian untuk bertindak. Berdengung, Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan melambaikan tangannya. Sinar pedang abu-abu menembakkan air mata spasial saat Duan Lingtian melemparkan kedalaman tebasan lintas dimensi lagi. Mirip dengan sebelumnya, itu diselimuti dengan api emas saat terbang menuju Tan Yuan. Retakan, dihadapkan dengan sinar pedang abu-abu yang masuk, Tan Yuan mempertimbangkan pilihannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia buru-buru mengeluarkan akumulatif poin jadenya dan menghancurkannya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Ketika sinar pedang abu-abu tiba di penjara tak kasat mata, Tan Yuan telah diangkut keluar dari alam tengah dari alam kuno surga selatan. Namun, bahkan jika Tan Yuan tidak melarikan diri tepat waktu, Duan Lingtian tidak berniat membunuh Tan Yuan. Dia tahu dia telah menginjak garis bawah Fire Glaze Mansion dengan tindakannya kali ini. Jika dia membunuh murid Fire Glaze Mansion juga, itu hanya akan memperburuk masalah. Lagi pula, jika dia tidak membunuh murid-murid mereka, mereka tidak akan melewati batas juga bahkan jika mereka berusaha membalas dendam darinya. Tujuan Duan Lingtian adalah untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Dia tidak akan ragu untuk menyinggung istana surgawi kelas 6 untuk mencapai tujuannya. Namun, dia tidak perlu membunuh targetnya untuk mendapatkan poin mereka. Sekarang dia telah melenyapkan 8 murid Fire Glaze Mansion, dia dengan cepat mengeluarkan batu giok titik akumulatifnya. Matanya melebar dan bersinar seterang bintang di langit malam ketika dia melihat poinnya saat ini. Poin saya. Di salah satu situs formasi pengangkutan di perkebunan Fire Glaze Mansion, Mo Pingzi dan 6 murid lainnya muncul satu demi satu. Mo Pingzi, surga, kakak senior Mo Pingzi tersingkir. Para tetua dan para murid masih dikejutkan oleh eliminasi Mo Pingzi dan 6 murid ketika. Astaga, keributan yang lebih besar dari sebelumnya segera pecah. Situs formasi pengangkutan menyerupai pasar pada saat ini. Tan Yuan, ini kakak senior Tan Yuan. Surga, bagaimana kakak senior Tan Yuan dieliminasi? Apa yang sedang terjadi? Senior Mo Pingzi telah dieliminasi juga. Keduanya adalah perwakilan terkuat dari Fire Glaze Mansion di alam tengah. Tetapi mereka berdua tersingkir. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga tersingkir secara berurutan. Pada saat ini, seseorang berteriak, lihat papan skor. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke papan skor. Mata mereka segera menemukan nama Duan Lingtian di papan skor. Namanya telah menghilang dari tempat ke-12 dan muncul di tempat ke-5. Duan Lingtian, murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion, saat ini berada di peringkat 5 dengan 286 poin. Semua orang menarik napas dengan tajam ketika mereka melihat peringkat baru Duan Lingtian. Mereka menatap namanya dalam keheningan yang tercengang. Murid pelataran luar dari Profound Nether Mansion telah naik ke posisi ke-5. Yang paling penting, dia baru memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan kurang dari 2 hari yang lalu. Monster macam apa dia? Dalam sejarah wilayah surga selatan kita, apakah ada orang yang berhasil mengumpulkan begitu banyak poin hanya dalam 2 hari? Seorang penatua akhirnya bertanya. Kurasa tidak ada orang seperti itu. Mendapatkan 286 poin dalam waktu kurang dari 2 hari belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah surga selatan. Jika aku tidak salah, poin tertinggi yang berhasil diperoleh seseorang dalam 2 hari adalah 190 poin, kan? Baru sebulan sejak Duan Lingtian muncul, tetapi pencapaiannya luar biasa. Tak seorang pun di generasi ini akan melupakan namanya kecuali mereka kehilangan ingatan mereka. Di mana Profound Nether Mansion menemukan monster seperti itu. Berita itu menyebar seperti api melalui perkebunan Fire Glaze Mansion, meninggalkan keributan di belakangnya. Para anggota segera menemukan alasan kenaikan peringkat Duan Lingtian yang cepat, dia telah melenyapkan Tan Yuan dan Mo Pingzi dari mansion mereka. Tan Yuan telah memasuki alam tengah beberapa hari lebih lambat dari Mo Pingzi,
tetapi dia memiliki hampir 100 poin. Setelah menambahkan Tan Yuan, Mo Pingzi, dan 6 murid poin Duan Lingtian melonjak dari 93 poin menjadi 286 poin. Di aula besar di perkebunan Fire Glass Mansion, para petinggi di Fire Glass Mansion sangat marah. Mereka menegur 7 murid yang berdiri di depan mereka. Ketujuh murid ini tepatnya adalah Mo Pingzi dan 6 murid lainnya. Untuk beberapa alasan, Tan Yuan tidak hadir. Mengapa? Kenapa kalian semua tidak pergi? Kalian semua bisa pergi tanpa masalah, tapi kalian sengaja menunggu Duan Lingtian. Apakah Anda yakin dengan kekuatan Anda? Sial, kalian semua bisa dengan mudah menghindarinya. Sekarang, karena kesombonganmu, semua poinmu telah jatuh padanya. The Fire Glass Mansion dipermalukan kali ini karena kalian semua. Bab 3159, Huang Jialong yang teguh dan tegak. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Tan Yuan, yang mewakili Fire Glass Mansion di alam tengah dari Southern Heaven Ancient Realm, adalah salah satu dari sedikit, jika bukan yang paling, 10 arahan Celestial Dukes yang luar biasa di Fire Glass Mansion. Karena statusnya yang luar biasa, dia mampu berperilaku dengan sengaja dan tidak muncul setelah dipanggil oleh petinggi mansion. Mo Pingzi bisa saja melakukan hal yang sama dan mengabaikan para petinggi karena dia adalah murid yang luar biasa di Fire Glass Mansion juga. Namun, ia memutuskan untuk menghadapi musik setelah mempertimbangkan 6 orang lainnya yang tersingkir bersamanya. Inilah alasan mengapa dia jauh lebih disukai daripada Tan Yuan. 6 murid Fire Glass Mansion lainnya agak tergerak ketika mereka melihat Tan Yuan berdiri di samping mereka dan ditegur oleh para petinggi. Lagi pula, mereka tahu Mo Pingzi tidak harus berada di sana jika dia tidak mau. Pada saat ini, Mo Pingzi melangkah maju dan berkata, "Tuan Wakil Tuan Rumah, para tetua. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka berenam. Saya ceroboh dan meremehkan Duan Lingtian. Saya percaya bahwa selama Tan Yuan dan saya bekerja sama, kami akan mampu melenyapkan Duan Lingtian." Setelah mendengar kata-kata Mo Pingzi, para petinggi dari Fire Glass Mansion menghela nafas dalam hati. Mereka tahu mereka tidak bisa terlalu keras pada Mo Pingzi. Jika terlalu berlebihan, mungkin Mo Pingzi tidak senang. Pada saat itu, siapa yang tahu jika dia masih akan memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan di masa depan. Jika dia memutuskan untuk tidak memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan lagi, rumah besar itu hanya akan menderita kerugian besar. Setelah beberapa saat, salah satu wakil Master Mansion berkata sambil menghela nafas, "Faktanya, kita tidak bisa hanya menyalahkan Mo Pingzi untuk masalah ini. Lagi pula, dia belum pernah bertemu Duan Lingtian sampai hari ini. Dapat dimengerti bahwa dia pikir dia akan bisa mengalahkan Duan Lingtian selama dia bergabung dengan Tan Yuan. Bagaimanapun juga, tidak ada yang mengharapkan Profound Nether Mansion untuk menemukan penolong yang begitu kuat." Para petinggi lainnya mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Setelah melihat ini, 6 murid lainnya menghela nafas lega dalam hati. Mereka merasa lebih berterima kasih kepada Mo Pingzi saat ini. Mereka sadar bahwa jika bukan karena Mo Pingzi, tidak mungkin mereka bisa menghindari memikul kesalahan. Pada saat ini, semua Celestial Mansion kelas 6 telah melihat Duan Lingtian, murid pelataran luar Nether Mansion yang mendalam, naik ke tempat kelima dengan 286 poin. Yang paling penting, dia telah naik ke peringkatnya saat ini dalam waktu 2 hari setelah memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Saat ini, bahkan mereka yang tidak terlalu memperhatikan peringkat di alam tengah dari alam kuno surga selatan telah mendengar tentang dia. Di mana Profound Nether Mansion menemukan bakat mengerikan seperti itu. Semua murid dari Fire Glass Mansion telah sepenuhnya dihilangkan bulan ini. Duan Lingtian benar-benar berani. Bukankah dia takut Fire Glass Mansion akan menyimpan dendam dan membalas dendam padanya? Berdasarkan kekuatan dan tindakan berani Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar berpikir dia memiliki latar belakang yang sederhana? Sebelum memverifikasi latar belakangnya, Fire Glass Mansion tidak akan berani bertindak melawannya. Bahkan, mereka mungkin berharap tidak ada yang terjadi padanya untuk saat ini. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan menjadi tersangka utama. Aku sangat ingin tahu di mana Profound Nether Mansion menemukannya. Apa yang dia inginkan dari Profound Nether Mansion? Dia bahkan bersedia untuk mewakili mereka di alam tengah dari alam kuno surga selatan.
Saya khawatir hanya Duan Lingtian dan Profound Nether Mansion yang memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Sementara itu, Real Profound Nether Mansion seperti pasar yang ramai pada saat ini, ada keributan besar di perkebunan. Lagi pula, rumah besar itu tidak mengalahkan semua rumah surgawi kelas 6 utama dengan cara ini untuk waktu yang lama sekarang. Anak yang baik, dia naik ke tempat kelima dalam waktu 2 hari. Ini benar-benar prestasi yang mengesankan. Qi Tianming, seorang inspektur dari Profound Nether Mansion, tertawa terbahak-bahak ketika menerima berita ini. Dia, tentu saja, senang dengan pencapaian mengesankan Duan Lingtian di alam tengah dari alam kuno surga selatan. Sementara itu, Bihai Mingfeng, seorang inspektur dari Profound Nether Mansion dan juga salah satu pemimpin sekte dari Sekte Celestial Coupling, juga terkejut ketika dia menerima berita tentang apa yang telah terjadi. Duan Lingtian naik ke tempat kelima. Dia sendirian melenyapkan Mo Pingzi dan Tan Yuan dari Fire Glass Mansion. Dia sebenarnya sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan salah satu murid yang kami terima di Scaling Cloud Lake sebelumnya. Siapa nama murid itu lagi? Dengan pemikiran ini, dia dengan cepat mengirim jimat komunikasi kembali ke Sekte Surgawi Coupling kelas 7. Ketika pemimpin sekte lainnya dari Sekte Surgawi Coupling menerima pesan dari Bihai Mingfeng, dia dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki identitas orang yang dikatakan memiliki hubungan dekat dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia sudah menjadi Duke Surgawi 10 arah yang telah memahami begitu banyak kedalaman dari hukum ruang angkasa. Selain itu, dia telah naik ke tempat kelima dalam waktu kurang dari 2 hari setelah memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan. Masa depan orang seperti itu akan sangat cerah kecuali dia meninggal sebelum waktunya. Itu bermanfaat bagi Sekte Surgawi Coupling untuk menjalin hubungan baik dengan Duan Lingtian. Sekarang setelah mereka mengetahui salah satu murid baru mereka memiliki hubungan yang sudah ada dengan Duan Lingtian, bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh. Tidak butuh waktu lama sebelum Huang Jialong dibawa ke pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Coupling. Ekspresi bingung bisa dilihat di wajahnya saat ini. Jelas dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang apa yang sedang terjadi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Duan Lingtian mendapat semacam masalah. Pemimpin sekte Tuan, kamu Huang Jialong. Huang Jialong yang gugup karena tiba-tiba dipanggil menghela nafas lega saat melihat ekspresi ramah pemimpin sekte itu. Sepertinya dia terlalu memikirkan banyak hal. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Coupling tidak bertele-tele dan bertanya, saya mendengar Anda memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian. Huang Jialong mengangguk lemah. Dia seperti saudara bagiku. Pemimpin sekte Tuan, apakah ada masalah dengan Duan Lingtian? Sedikit kekhawatiran bisa terdengar dalam suaranya saat ini. Meskipun dia tidak mengenal Duan Lingtian lama, karena kecocokan mereka adalah teman dekat. Wajar jika dia khawatir tentang Duan Lingtian. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Coupling tidak menjawab pertanyaan Huang Jianlong. Sebagai gantinya, dia bertanya sebagai balasan, bagaimana kalian berdua bisa berkenalan? Kami bertemu di negara pendukung musim gugur. Ayah saya adalah gubernur kota Passage City di negara pendukung musim gugur. Setelah mendengar kata-kata Huang Jialong, ekspresi pemimpin sekte berubah dingin tanpa peringatan apapun. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk jujur. Apakah Anda benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Duan Lingtian? Petik 2. Ya, hati Huang Jialong tenggelam ketika dia melihat perubahan mendadak pemimpin sekte itu. Sepertinya pemikiran awalnya benar, Duan Lingtian memang mendapat semacam masalah. Selain itu, sepertinya Duan Lingtian entah bagaimana telah menyinggung pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Coupling. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Coupling memandang Huang Jianlong dengan mata menyipit dan berkata dengan suara rendah dan mengancam, kamu seharusnya memiliki mutiara jiwa Duan Lingtian, kan? Bawa itu keluar, aku akan mengiriminya pesan, jika dia tidak datang ke sekte kami, aku akan membunuhmu. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, tentu saja, aku tidak akan benar-benar membunuhmu. Aku hanya berencana menggunakanmu untuk memancingnya ke sini. Selama aku berhasil membunuhnya, aku pasti akan memberimu hadiah. Aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Coupling. Jelas sekarang bahwa pemimpin sekte dari Sekte Celestial Coupling mencoba membujuk Huang Jialong untuk membantunya membunuh Duan Lingtian.
Pemimpin Sekte Tuan, bolehkah saya bertanya bagaimana Duan Lingtian menyinggung Anda? Ekspresi Huang Jialong berubah drastis. Retakan, suara renyah terdengar ketika Huang Jialong tiba-tiba jatuh berlutut. Ketika dia bangkit, mutiara jiwa yang hancur terlihat tergeletak di tanah. Dengan ini, tanda jiwa yang dicap di mutiara jiwa juga dihancurkan secara alami. Sebelum dia menghancurkan mutiara jiwa, dia berhasil dengan cepat mengirim pesan ke Duan Lingtian. Saudara Duan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jangan dengarkan ancaman apapun dari Sekte Surgawi Kopling. Pemimpin Sekte ingin saya memikat Anda di sini dengan mutiara jiwa Anda dan mengancam Anda menggunakan hidup saya. Aku akan menghancurkan mutiara jiwamu setelah mengirim pesan ini. Saya harap saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi saudara lagi di kehidupan saya berikutnya. Kamu menghancurkan mutiara jiwa. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kopling bertanya dengan tidak percaya, kamu tidak takut mati? Tentu saja aku takut mati. Siapa yang tidak? Namun, aku lebih baik mati daripada mengkhianati saudaraku. Huang Jialong berkata dengan tegas. Dia tidak takut sekarang karena dia telah menerima kenyataan bahwa dia akan mati. Pada saat ini, rasa hormat apapun yang dia miliki untuk pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kopling telah hilang. Bertentangan dengan harapan Huang Jialong, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kopling tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan sambil berkata, bagus. Baik sekali, mulai hari ini dan seterusnya, Huang Jialong, kamu akan menjadi Gongsun Wenxing, murid terakhirku. Huang Jialong tercengang oleh perubahan tiba-tiba Gongsun Wenxing. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia bertanya dengan bingung, Tuan pemimpin sekte, apa yang terjadi? Di alam tengah dari alam kuno surga selatan, Duan Lingtian yang baru saja bertemu dengan Wan Qingqing, baru saja menerima pesan dari Huang Jialong. Ekspresinya berubah drastis saat mendengar isi pesan tersebut. Ekspresinya adalah salah satu kebingungan dan kekhawatiran. Apa yang terjadi? Mengapa pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kopling ingin memikat saya ke sekte tersebut? Terlepas dari kebingungannya, Duan Lingtian yakin bahwa pesan Huang Jialong adalah nyata. Dia tahu Huang Jialong tidak akan pernah melakukan lelucon seperti ini. Dia menoleh ke Wan Qingqing dan berkata dengan nada serius dan mendesak, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Aku kembali ke Profound Nether Mansion. Ikuti aku ke markas Profound Nether Mansion sebelum kita berpisah, dan berikan aku mutiara jiwamu. Saya akan menghubungi Anda setelah saya selesai berurusan dengan urusan saya. Petik 2. Bab 3160, Wan Qingqing terkejut penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Duan Lingtian ingin menunjukkan Wan Qingqing jalan ke markas Nether Mansion yang mendalam sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk bertemu nanti. Meskipun dia juga bisa menemuinya di markas Martial Battle Mansion di alam tengah, dia tahu akan sulit baginya untuk mengungkapkan lokasi markas mansionnya. Setelah Duan Lingtian menerima mutiara jiwa Wan Qingqing, katanya, jika markas Fire Glaze Mansion dekat dengan markas Martial Battle Mansion, kita bisa bertemu di dekat markas Fire Glaze Mansion. Di mana markas Profound Nether Mansion di alam tengah? Wan Qingqing bertanya. Dia tidak mempermasalahkan kebutuhan mendadak Duan Lingtian untuk pergi. Dia tahu bahwa dia tidak berusaha untuk mengingkari janjinya kepadanya dan bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin mengingkari kesepakatan mereka, dia tidak perlu mencari alasan sama sekali. Dengan cara itu, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah markas Profound Nether Mansion. Wan Qingqing mengangguk. Ayo kita bertemu di dekat markas Fire Glaze Mansion kalau begitu. Karena dia harus melewati markas Fire Glaze Mansion dalam perjalanannya ke markas Profound Nether Mansion, akan lebih mudah bagi mereka berdua untuk bertemu di dekat markas Fire Glaze Mansion yang seperti titik tengah bagi mereka berdua. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum menambahkan, aku akan mengirimimu pesan sebelum memasuki alam tengah lagi. Jika Anda sibuk dan tidak bisa masuk saat itu, beritahu saya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu tanggapannya dan melemparkan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Astaga, 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 astaga. Hanya dalam beberapa saat, Duan Lingtian menghilang dari pandangan Wan Qingqing. Dengan ini, dia kembali ke markas Martial Battle Mansion juga. Seperti seberkas cahaya hijau, dia berjalan ke pangkalan.
Kecepatannya sangat cepat sehingga kedalaman teleportasi Duan Lingtian tidak akan menandingi kecepatannya sama sekali. Jarak antara markas Martial Battle Mansion dan markas Fire Glaze Mansion lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara markas Profound Nether Mansion dan markas Fire Glaze Mansion. Ditambah dengan kecepatan superiornya, Wan Qingqing tiba di markas Martial Battle Mansion sebelum Duan Lingtian tiba di markas Profound Nether Mansion. Kakak senior Wan. Sekelompok murid menyambut Wan Qingqing serentak begitu dia tiba di markas Martial Battle Mansion. Dia mengangguk samar sebagai tanggapan sebelum dia meninggalkan alam tengah dari alam kuno surga selatan. Setelah melihat ini, para murid dari Martial Battle Mansion berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Saya mendengar kakak senior Wan bekerja dengan kakak senior Hang Feng. Sangat disayangkan bahwa kakak senior Hang Feng tersingkir, kata seorang murid sambil menghela nafas. Saya baru saja memasuki dunia tengah. Saya tidak melihat nama kakak senior Wan di papan skor sama sekali. Sepertinya hal-hal tidak berjalan dengan baik untuknya setelah kakak senior Hang Feng tersingkir, seorang murid yang baru saja memasuki alam tengah 15 menit yang lalu menimpali. Dengan kemampuannya, tidak akan sulit baginya untuk mencapai papan skor. Lagi pula ini baru hari keempatnya di sini. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk ke 30 besar selama 6 hari ke depan. Tepat sekali, kecuali kakak senior Wan benar-benar bernasib buruk, dia seharusnya tidak memiliki masalah peringkat di 30 besar. Tapi kenapa dia pergi? Siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang mendesak yang harus dia tangani. Pada saat ini, Wan Qingqing muncul di salah satu situs formasi pengangkutan di kediaman Martial Battle Mansion. Karena peserta yang tereliminasi dan peserta yang pergi atas kemauan sendiri dikirim ke lokasi yang berbeda, orang tahu bahwa dia tidak tereliminasi. Wan Qingqing secara naluriah menoleh untuk melihat papan skor begitu dia tiba. Dia peringkat 5, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan Duan Lingtian berada di peringkat kelima dan memiliki 286 poin. Seorang murid yang mengetahui keberadaan Wan Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Wan, ketika senior Hang Feng disingkirkan oleh Duan Lingtian, itu pasti menakutkan bagimu ketika kamu melarikan diri, kan? Murid lain menimpali, tentu saja itu menakutkan. Bahkan Mo Pingzi dan Tan Yuan dari Fire Glaze Mansion gagal melenyapkan Duan Lingtian setelah mereka bergabung. Kakak senior Wan benar-benar beruntung dia bisa melarikan diri. Tepat sekali, berita dari Fire Glaze Mansion mengatakan bahwa dalam hal kecepatan, Tan Yuan gagal melarikan diri meskipun kecepatannya setara dengan kecepatan Duan Lingtian. Duan Lingtian mencegahnya pergi dengan kedalaman pengekangan sebelum melenyapkannya. Yah, kamu tidak bisa mengatakan kakak senior Wan berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Bagaimanapun, kakak senior Wan jauh lebih cepat daripada Tan Yuan. Apalagi Tan Yuan tidak pernah bisa melenyapkan kakak senior Wan, apapun itu, Tan Yuan disingkirkan oleh Duan Lingtian, dan kakak senior Wan berhasil melarikan diri darinya. Ini membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Tan Yuan. Sepertinya Wan Qingqing tuli terhadap pujian dan sanjungan di sekelilingnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya, dan sedikit kejutan bisa dilihat di kedalaman matanya. Dia melenyapkan Tan Yuan dan Mo Pingzi dari Fire Glaze Mansion. Bukankah dia baru saja memasuki alam tengah 2 hari yang lalu? Duan Lingtian dan Wan Qingqing baru saja bertemu di alam tengah dari alam kuno surga selatan sebelum dia tiba-tiba harus pergi. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa dia telah menyingkirkan Tan Yuan dan Mo Pingzi dan tidak tahu apa-apa tentang pangkatnya saat ini. Aku punya 6 hari lagi untuk menaikkan peringkatku di alam tengah. Wan Qingqing berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk bertemu Duan Lingtian di alam tengah lagi. Dia bertanya-tanya berapa banyak poin yang bisa dia dapatkan dan seberapa tinggi dia akan naik di papan skor dengan bantuan Duan Lingtian. Pada saat ini, dia sepertinya mengingat sesuatu dan buru-buru mengirim pesan ke Hang Feng. Senior Hang Feng, apakah Anda memberitahu siapapun bahwa saya bekerja sama dengan Duan Lingtian? Selain Hang Feng yang tahu ada kemungkinan dia akan bekerja dengan Duan Lingtian, tidak ada seorang pun dari Martial Battle Mansion yang tahu apa-apa tentang masalah ini sama sekali. Lagi pula, sebelum Hang Feng menghancurkan batu giok titik akumulatifnya, Hang Feng telah mendengar Duan Lingtian mengundangnya untuk bergabung dengannya. Selain itu, Hang Feng juga membujuknya untuk bergabung dengan Duan Lingtian sebelum dia pergi. Saudari muda King, apakah ini berarti Anda akhirnya bergabung dengan Duan Lingtian? Sedikit kejutan bisa terdengar dalam jawaban Hang Feng.
Karena kamu bisa mengirimiku pesan, apakah ini berarti kamu keluar dari dunia tengah? Karena seseorang tidak dapat mengirim pesan dari alam tengah alam kuno surga selatan, Heng Feng tahu Wan Qingqing telah meninggalkan alam tengah. Dia bertanya, apakah kamu tersingkir? Tidak, aku meninggalkan dunia tengah, jawab Wan Qingqing. Kamu setuju untuk bekerja dengan Duan Lingtian, kan? Sangat tidak mungkin baginya untuk dapat menemukan markas Fire Glaze Mansion sendiri. Aku ingat kita berdua berlari ke markas Fire Glaze Mansion sebelumnya. Heng Feng menjawab melalui transmisi suara. 4 hari yang lalu, ketika Heng Feng dan Wan Qingqing memasuki alam tengah dari alam kuno surga selatan, mereka secara tidak sengaja menemukan pangkalan Fire Glaze Mansion. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa Wan Qingqing telah bergabung dengan Duan Lingtian dan telah membawanya ke markas Fire Glaze Mansion. Ya, jawab Wan Qingqing jujur. Lagi pula, dia tidak perlu berbohong. Heng Feng bertanya dengan sungguh-sungguh, kamu tidak mengungkapkan lokasi markas kami, kan? Tentu saja, saya tidak akan pernah mengungkapkan hal seperti itu kepadanya, kata Wan Qingqing. Itu keren, sebaiknya tidak ada yang tahu tentang Anda bergabung dengan Duan Lingtian. Paling tidak, Anda tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa Anda telah bergabung dengannya sebelum dia pergi ke markas Fire Glaze Mansion. Kalau tidak, Fire Glaze Mansion mungkin membalas dendam darimu, Heng Feng mengingatkannya. Aku tahu, itu sebabnya saya menyembunyikan diri ketika dia pergi ke markas Fire Glaze Mansion, kata Wan Qingqing. Bagus, yakinlah, rahasia Anda aman bersama saya, tambah Heng Feng. Terima kasih, Senior Heng Feng. Wan Qingqing segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tahu Heng Feng bisa dipercaya. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk bekerja dengannya sama sekali. Di markas Profound Nether Mansion, kemunculan Duan Lingtian yang tiba-tiba, tentu saja, menarik perhatian sekelompok murid. Dengan pencapaiannya, dia telah menjadi kebanggaan dan harta dari Profound Nether Mansion. Duan Lingtian, sebelum para murid sadar kembali, Duan Lingtian telah berteleportasi keluar dari alam tengah dari alam kuno surga selatan. Kenapa dia pergi? Sepertinya dia sedang terburu-buru. Sesuatu pasti telah terjadi. Demikian pula, ketika Duan Lingtian tiba di salah satu situs formasi pengangkutan di tanah Nether Mansion yang mendalam, dia menarik perhatian semua orang lagi. Ini Duan Lingtian,